Jauh di dunia besar jahat lainnya, seorang ibel langit duduk bersila bermeditasi di tepi danau di tengah hutan belantara. Tiba-tiba ia membuka mata, wajahnya dipenuhi kengerian. Tidak, ia berusaha sekuat tenaga menahan tebasan pedang mengerikan yang menembus angkasa jauh melalui transmisi karma. Kekuatan tebasan itu telah sangat melemah setelah menembus transmisi karma, tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh avatar ibel mental Moxiu. Puff! Tanpa bersuara, sosok bersila itu hancur hingga tak bersisa. Empat avatar mental demon yang tersisa secara lahiriah berada di alam Skyfin, tetapi sebenarnya, mereka menyatu dengan tubuh sejati mental demon. Vital inti mereka secara intrinsik adalah milik Ancestral Fin, sehingga mereka tidak dapat memasuki dunia kecil. Adapun tubuh asli Moxiu, ia memiliki sarana untuk mengendalikan avatar mental demon-nya. Menjaga avatar mental demon terlalu kuat akan melemahkan tubuh aslinya karena kekuatan mereka berasal dari sumber yang sama. Tubuh aslinya mempertahankan 90% kekuatannya, melemahkan avatar-avatar ibel mental. Beberapa avatar ibel mental sebagian besar berada di ranah Skyfin tingkat ke-6. Hanya satu dari mereka yang memiliki hampir 10% dari keseluruhan kekuatan, mempertahankan kekuatan ibel leluhur setengah langkah. Puff! Seorang Skyfin berbaju besi emas di atas singgasana menghilang dengan cara yang sama. Puff! Di jurang ibel kegelapan, seekor ibel langit yang terbang juga hancur. Hanya satu yang tersisa. Ia adalah seorang pria botak berjubah merah. Ia berdiri dengan patuh di bawah sebuah kuil di antara banyak sosok. Mereka semua mendengarkan khotbah seorang tetua yang duduk di atas teratai merah darah. Ini adalah avatar terkuat Moxiu, yang memiliki hampir 10% kekuatannya. Terlebih lagi, avatar ini berada di bawah pengawasan salah satu tokoh berpengaruh, Patriark Laut Darah. Moxiu sangat memperhatikan avatar ini. Dari sudut pandangnya, kediaman Dao Patriark Laut Darah adalah tempat yang sangat aman. Bahkan serangan karma pun akan sangat melemah karena gangguan dari gua kediaman Patriark Laut Darah. Tidak bagus. Si botak berjubah merah menunjukkan ekspresi marah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berbicara. Kekuatan serangan itu datang melalui transmisi karma. Ini kediaman Dao Patriark Blood Sea. Avatarku ini memiliki kekuatan setengah langkah ibel leluhur. Jauh lebih kuat dalam hal perlawanan. Aku pasti bisa bertahan dari serangan itu. Si botak berjubah merah memikirkan hal ini sambil merasakan antisipasi. Aku melihatnya, si botak berjubah merah mampu melihat serangan itu, tidak seperti ketiga avatarnya yang lain. Terlebih lagi, dia adalah avatar ibel mental terkuat dan dia ditempatkan di dalam kediaman Dao Patriark Laut Darah. Dia melihat serangan itu, sinar pedang menebas kekacauan tak terbatas. Karena itu, langit dan bumi terbelah. Sinar pedang yang mengiris kekacauan, membelah langit dan bumi, menghantam tubuh dan jiwanya. Bahkan kediaman Dao milik Patriark Blood Sea hanya berhasil melemahkan sedikit sinar pedang. Puff! Tanpa suara, si botak berjubah merah hancur, baik jiwa maupun raga. Hanya setitik roh sejatinya yang kembali ke samsara. Ibel leluhur ibel mental Moxiu telah dimusnahkan dari 3 alam. Ini, siapa yang begitu berani? Memikirkan dia membasmi adik muda Chan. Para kultivator jahat di sekitarnya yang mendengarkan khotbah itu merasa ngeri. Ini adalah kediaman Dao Patriark Laut Darah. Oh, duduk tinggi di atas teratai berwarna darah, sang tetua menunduk. Tatapannya dingin. Moxiu. Bungkusan angin dunia besar. Pemuda gemuk itu menerbangkan ribuan sosok dengan panik ke segala arah, kekuatannya yang mengerikan merasuki seluruh kota. Ketika pria berjubah abu-abu itu menebas dengan pedangnya, ribuan sosok itu hancur berkeping-keping. Tubuh pemuda gemuk itu pun musnah. Oh, Qin Yun memegang pedang Kingping dan merasakan hasilnya. Kekuatan serangan itu telah mencapai 4 avatar mental demon. 3 lainnya terbasmi dengan mudah. Hanya si botak berjubah merah di kediaman Dao Patriark Blood Sea yang memberikan sedikit perlawanan. Serangan itu hanya memiliki kurang dari 10% kekuatan aslinya setelah transmisi karma. Serangan itu kemudian dipengaruhi oleh kediaman Dao, yang semakin melemahkannya. Namun, perbedaan kekuatannya sangat besar, sehingga ia berhasil membasmi avatar ibel mental terakhir Moxiu dengan paksa. Dengan semua avatar mental demon mati, Moxiu benar-benar musnah. Sejumlah besar pahala mulai mengalir padanya. Kehancuran yang ditimbulkan oleh ibel leluhur mental di 3 alam juga sama dahsyatnya. Hanya ada 3 ibel leluhur dari garis keturunan ibel mental, termasuk Patriark ibel mental. Mereka telah lama membuat 3 alam gemetar ketakutan, tetapi sekarang, salah satu dari mereka telah musnah. Untungnya aku menggunakan seluruh kekuatanku dan juga pedang Kingping, pikir Qin Yun.
Jika aku menggunakan pedang terbang intrinsikku, mungkin kekuatannya setara dengan pedang Kingping, tetapi dalam hal pesona mistis, secara intrinsik berbeda. Aku mungkin tidak akan bisa membasmi avatar Ibel mental di kediaman Dao Patriark Laut Darah. Jika dia menggunakan pedang terbang intrinsiknya, dia menggunakan Dao Agung tingkat puncak. Tetapi jika dia menggunakan pedang Kingping, Qin Yun menggunakan sarana Dao besar yang sempurna. Selama bertahun-tahun, ia selalu membawa pedang Kingping. Gurunya telah meminjamkannya untuk mempelajari Dao Agung Langit dan Bumi, dan pedang itu memang sangat cocok. Jurus yang paling ia sukai selama bertahun-tahun adalah Chaos Genesis Heaven Earth Split. Namun, sebenarnya, yang digunakan Qin Yun hanyalah katalis. Katalis itu mengkatalis Dao Agung yang telah disempurnakan yang terkandung dalam harta karun Conate Kardinal, pedang Kingping, dan melepaskan kekuatannya. Itulah jurus terkuat Qin Yun hingga saat ini. Itu adalah serangan yang dapat membuat 3 alam ketakutan. Karena serangan itu mengandung kekuatan Dao besar yang telah disempurnakan, yang membuatnya setara dengan Patriark Laut Darah, pengaruh kediaman Dao Patriark Laut Darah terhadapnya sangat rendah. Pada saat Moxiu binasa, semua Ibel leluhur yang berkultivasi di dunia agung Wind Enchantment langsung merasakannya. Mereka semua tahu bahwa 3 alam tidak lagi memiliki Moxiu di antara penghuninya. Berani sekali, beraninya seseorang memasuki wilayah Ibel kita untuk membasmi Moxiu. Siapa yang sombong itu? Para Ibel leluhur ini mengamuk. Hanya dengan pikiran, mereka langsung mengaktifkan susunan pelindung dunia agung Wind Enchantment. Qin Yun segera merasakan perubahan ini saat dia membasmi Moxiu. Ruang waktu telah disegel. Qin Yun menatap langit. Para Ibel benar-benar bereaksi cepat. Gemuruh. Sebuah formasi raksasa seluas 0,5 juta kilometer muncul di langit. Rune darah menghiasi formasi tersebut. Tidak hanya itu, jauh di bawah Wind Enchantment Great World, ada juga formasi susunan kuno yang telah diaktifkan. Apa yang telah terjadi? Apa yang sedang terjadi? Di kota tempat Qin Yun berada, penguasa kota dan para Ibel langit yang banyak jumlahnya, juga kepala keluarga Yu, para Ibel langit lainnya, dan manusia, semua menatap dengan ngeri ke arah susunan besar yang muncul di udara. Ini adalah susunan dunia dari Wind Enchantment Great World. Mereka belum pernah melihatnya seumur hidup mereka. Kekuatannya membuat hati mereka berdebar putus asa. Qin Yun terbang ke langit dan saat mencapai ketinggian, tatapannya menyapu area tersebut. Ibel leluhur muncul satu demi satu dari seluruh penjuru dunia. Total ada 6 Ibel leluhur. 5 di antaranya adalah Ibel leluhur biasa, dan salah satunya adalah Ibel leluhur tingkat puncak. Para Ibel telah menguasai 10 wilayah kekuasaan tanpa ketidakstabilan apapun. 10 dunia besar selalu dipimpin oleh Ibel leluhur. Jika terjadi konflik, Ibel leluhur yang lebih kuat akan bergegas dari jurang Ibel kegelapan untuk memperkuat mereka. Oleh karena itu, Qin Yun tahu betul bahwa 6 Ibel leluhur di depannya hanyalah permulaan. Kau mengubah penampilanmu dan menyembunyikan diri dari rahasia surga. Tindakan sembunyi-sembunyi ini. Siapa sebenarnya kau, teriak seorang Ibel leluhur dengan marah. Saat itu, Qin Yun masih menyamar sebagai pria berambut perak berjubah abu-abu. Ia menyembunyikan diri dari rahasia surga dan telah menyimpan pedang Kingping. Para Ibel leluhur ini tidak punya cara untuk mengenalinya. Kamu adalah tokoh perkasa dari 3 alam yang mana? Kenapa beraninya kau melakukannya, tapi tak berani mengakui identitasmu? Para Ibel leluhur ini berbicara. Sementara itu, mereka mengaktifkan kekuatan susunan duniawi dan seketika, rune darah besar turun ke Qin Yun. Arai duniawi Qin Yun mendongak, dan dengan lambaian tangannya, pedang terbang intrinsiknya terbang dan terbelah menjadi 3. Pedang itu berhamburan ke berbagai arah dan membentuk arai hujan berkabut. Penggunaan arai hujan berkabut oleh Qin Yun dengan pedang terbang intrinsiknya adalah jurus pertahanan terkuatnya. Sedangkan untuk pedang Kingping ia belum menemukan cara untuk memicu jurus pertahanan dari Dao Agung pedang Kingping yang telah disempurnakan. 3 pedang terbang siapa dia, para Ibel leluhur masih belum bisa mengenalinya. Di antara para ahli di 3 alam, mereka tidak mengenal seorang pun yang menggunakan 3 pedang terbang. Semenjak Qin Yun mengembangkan pedang terbang intrinsiknya menjadi harta karun Luminous puncak terpadu, dia tidak pernah benar-benar menggunakannya dalam pertempuran. Ledakan, rune darah turun dengan menekan saat mereka mencoba mengikis susunan tersebut, tetapi mereka sepenuhnya ditangkis oleh Misty Rain Arai yang kabur. Pedang hujan berkabut adalah harta karun Luminous puncak intrinsik terhubung, dan diperkuat dengan pahala yang luar biasa. Pedang itu terbagi menjadi 3, pedang langit, pedang bumi, dan pedang manusia, yang memungkinkannya membentuk susunan hujan berkabut. Tentu saja, pedang itu sangat tangguh dalam hal pertahanan.
Sungguh susunan yang kuat. Dia berhasil bertahan melawan susunan dunia. Para ibel leluhur merasa khawatir dengan kekuatan susunan pedang itu. Qin Yun mengulurkan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang lain di tangannya. Pedang itu berwarna hijau tua, dengan ukiran daun teratai di atasnya. Pedang itu tidak lagi menyatu kekuatannya karena Qin Yun telah melepaskan seluruh kekuatannya. Kekacauan genesis langit bumi terbelah. Basmi. Pedang Kingping terbang keluar dari tangan Qin Yun dan berubah menjadi sinar pedang hijau yang menyilaukan dan cemerlang. Sinar pedang hijau itu menyilaukan. Bagaikan cahaya pertama di fajar alam semesta. Seketika, semua ibel leluhur terpesona olehnya, seolah-olah mereka sedang menyaksikan bagaimana langit dan bumi terbelah untuk pertama kalinya. Saat itu, tak ada apapun di dunia selain pedang yang menyilaukan itu. Itu tidak dapat dipertahankan. Kematian sudah pasti jika siapapun mencoba menghalanginya. Beberapa ibel leluhur biasa juga menyadari hal ini. Dia adalah Qin Yun. Itu pedang Kingping, harta karun Kardinal Conate. Ekspresi para ibel leluhur berubah drastis. Kalian semua, dengarkan perintahku. Satu-satunya ibel leluhur di puncak tetap tenang saat dia meneriakkan perintah dengan marah. 6 ibel leluhur awalnya dipenuhi keyakinan. Mereka percaya bahwa pembasmi Moxiu adalah dewa emas tingkat tertinggi. Adapun makhluk yang berada di alam Dao Agung yang lebih tinggi dan sempurna, mereka hampir setara dengan leluhur Dao dan leluhur Buddha. Mereka praktis tak terkalahkan di alam agung. Tidak perlu makhluk seperti itu bertindak sembunyi-sembunyi saat membasmi Moxiu. Tebakan mereka benar, pembasminya memang berada pada level dewa emas yang tertinggi, tetapi dia adalah seorang dewa pedang yang dikenal karena menghancurkan semua dharma dengan satu pedang. Meski begitu, keenam ibel leluhur ini tidak mempermasalahkannya. Mereka memiliki ibel leluhur yang hebat di antara mereka, dan mereka memiliki jajaran kekuatan duniawi yang besar di pihak mereka. Mereka memiliki keunggulan mutlak melawan keberadaan apapun di bawah Dao Agung yang sempurna. Tapi Qin Yun punya harta karun Kardinal Conate, pedang Kingping. Itu yang membuat segalanya berbeda. Itu adalah pedang pusaka milik Dewa Surgawi harta karun Numinous. Siapa yang tidak takut melihatnya? Kalian semua harus mundur ke tengah barisan, perintah ibel leluhur di puncak. Wus, wus, wus. 6 ibel leluhur segera terlibat dalam pemindahan kekosongan. Seketika, mereka muncul di tengah formasi susunan besar yang membentang 1,5 juta kilometer di langit. Susunan duniawi yang melindungi dunia agung ini sungguh mengesankan. Penguncian ruang waktunya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dipecahkan oleh Dewa Emas tingkat puncak sekalipun, pikir Qin Yun. Lebih lanjut, para ibel leluhur yang mengendalikan formasi susunan tidak terpengaruh olehnya. Mereka masih dapat melakukan transferensi void. Satu pihak tidak dapat melakukan void transference, tetapi pihak lainnya bisa. Inilah keuntungan nomor satu dalam mengendalikan susunan duniawi. Bangun formasi untuk pertahanan penuh, perintah ibel leluhur puncak dengan cepat melalui transmisi suara. 5 ibel leluhur lainnya sama sekali tidak ragu. Setelah itu, mereka mengambil alih kendali dunia duniawi. Misty Rain Arae yang telah menekan rune berwarna darah juga mulai menghilang. Sebanyak 10 rune berwarna darah muncul di sekitar keenam ibel leluhur untuk melindungi mereka dari segala arah. Rune itu seperti dekahedron raksasa bermuka banyak. Rune itu memastikan pertahanan yang tak tertembus karena rune berwarna darah itu terus bergerak lambat. Ini dia, hati keenam ibel leluhur menegang. Suara mendesing. Kilatan pedang yang menyilaukan itu merobek penghalang ruang waktu dan muncul di hadapan keenam orang itu. Mereka tak mampu lolos dari serangan itu bahkan dengan void transference. Pedang Kingping melampaui Dao pedang Qin Yun dalam aspek ruang waktu. Pedang itu berada pada tahap yang bahkan lebih cemerlang. Penguncian ruang waktu bersifat relatif. Penguncian ruang waktu pada umumnya dapat menekan makhluk abadi biasa, Buddha, dan ibel jahat. Bahkan mungkin saja Dewa Emas biasa pun tak akan mampu menembusnya. Namun, Qin Yun mampu melakukannya. Saat itu, ia dengan mudah menyapu 26 sarang ibel dengan membuka lorong ruang waktu. Sedangkan untuk penguncian ruang waktu yang lebih cemerlang, biaya persiapannya sangat tinggi. Dan barisan duniawi di dunia agung dari wilayah kekuasaan ibel pun demikian. Mereka mampu menekan Dewa Emas tingkat puncak, tetapi mereka tak mampu menekan mereka yang berada di tingkat Dao Agung yang sempurna atau harta karun sakti seperti pedang Kingping. Bam! Sinar pedang hijau menebas ke bawah. Ia dengan mudah memasuki kedalaman terdalam dari susunan raksasa itu, menghancurkan perlindungan omnidirectional dari rune berwarna darah dari susunan duniawi itu. Meskipun rune baru segera muncul, rune-rune itu juga akan hancur sebelum terbentuk sepenuhnya. Selain itu,
Terdapat 3 gelang logam paduan di sekeliling keenam ibel leluhur. Setiap gelang saling tumpang tindih untuk melindungi keenam ibel leluhur. Sisa sinar pedang itu mungkin membelah gelang logam paduan, membuat yang satu berhamburan, tetapi sinar pedang itu kehilangan seluruh momentumnya setelah membuat gelang yang kedua bergetar. Seketika, rune berwarna darah omnidirectional menyusut dengan cepat untuk melindungi 6 ibel leluhur lagi. Hampir saja, 6 ibel leluhur merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Inikah kekuatan pedang Kingping? Ekspresi ibel leluhur puncak berubah. Jika susunan duniawi tidak menangkis 80% kekuatan pedang Kingping, aku mungkin akan binasa di bawah pedang Kingping jika aku menghadapinya sendirian. Leluhur Dao harta karun Numinous itu sungguh tak terduga. Dia bahkan menganugerahkan harta karun Kardinal Conate kepada seorang dewa keliling. Saya berharap suatu hari nanti harta karun Kardinal Conate ini akan direnggut. Para ibel leluhur merasa takut dan cemburu. Harta karun Kardinal Conate adalah harta karun yang digunakan oleh leluhur Dao dan leluhur Buddha. Bahkan banyak eksistensi dengan Dao Agung yang sempurna tidak memiliki harta karun Kardinal Conate. Harta karun ini sangat berharga. Di 3 alam, hanya Dewa Surgawi harta karun Numinous yang pernah meminjamkan harta karun Kardinal Conate kepada seorang dewa emas tingkat puncak. Dia satu-satunya orang yang pernah melakukan hal itu. Saat itu, ia telah menganugerahkan 24 manik penenang laut kepada murid kesayangannya, Zhao Gongming. Dengan benda itu di tangan, Zhao Gongming mengirimkan getaran ke seluruh 3 alam. Ia menghasilkan hasil yang gemilang selama perang 3 faksi Tao. Namun, akhirnya, harta karun itu jatuh ke tangan lampu pembakar Tao. Ia menjadi seorang Buddhis dan mengubah 24 manik penenang laut menjadi 24 surga, yang memungkinkannya mencapai Dao Agung yang sempurna. Sekarang, Dewa Surgawi harta karun Numinous telah melakukan hal yang sama lagi. Ia meminjamkan pedang Kingping yang telah menemaninya selama bertahun-tahun kepada Qin Yun. Meskipun dikatakan sebagai pinjaman sementara, Qin Yun, saat ini, memanfaatkannya dengan sangat mengerikan. Meskipun Qin Yun dianggap sebagai salah satu kekuatan tempur terkuat di antara para dewa emas tingkat puncak, yang membuatnya semakin kuat dengan pedang Kingping, ia masih hanya mampu mengeluarkan sebagian kecil dari kekuatan pedang Kingping. Masih banyak harapan untuk merebut harta karun Kardinal Conate darinya. Tuan Surgawi harta karun Numinous, saat itu muridmu, Zhao Gongming, dirampas harta karun Kardinal bawaannya. Kuharap suatu hari nanti Qin Yun ini juga akan dirampas harta karun Kardinal bawaannya, pikir ibel leluhur tingkat puncak. Meskipun mereka diam-diam merenungkan masalah itu, mereka masih hati-hati bersembunyi di dalam inti susunan duniawi. Hanya eksistensi di Dao besar yang sempurna yang bisa bersekongkol melawan Qin Yun. Mereka tidak mampu melakukan hal itu. Qin Yun menatap ke-6 ibel leluhur. Arai duniawi ini tampaknya memiliki vitalitas abadi. Dengan penghalang arai ini, aku tidak bisa membasmi mereka. Aku masih berencana membasmi 1 atau 2 ibel leluhur lagi. Apapun, sekarang waktunya untuk kembali. Qin Yun melambaikan tangannya. Pedang Kingping berkelebat dan muncul di tangan Qin Yun. Membuka, Qin Yun menggunakan pedang Kingping lagi dan merobek ruang. Kau ingin pergi setelah membasmi salah satu ibel leluhur kita? Sebuah suara bergemuruh di seluruh dunia. Sebuah tangan besar terulur dari lorong spasial dan mendarat di atas Qin Yun. Tangan raksasa itu menutupi langit, dan pola-pola rumit terlihat di telapak tangannya. Setiap jari bagaikan pilar surgawi. Telapak tangannya berwarna kemerahan dan permukaannya mengandung api karma negatif. Laut Darah Patriark, 6 ibel leluhur yang bersembunyi di inti formasi itu sangat gembira melihat ini. Laut Darah Patriark, Qin Yun terkejut. Membuka. Meskipun Qin Yun khawatir, ia tidak menunjukkan rasa takut. Ia terus mempertahankan Misty Rain Arai sambil mengendalikan pedang Kingping. Pedang Kingping berubah menjadi sinar pedang yang seolah membelah kekacauan. Kecepatannya luar biasa saat menembus penghalang kehampaan dan menghantam telapak tangan yang menutupi langit. Merobek, sinar pedang itu mengiris semua yang dilewatinya. Pedang itu membelah telapak tangan raksasa itu hingga membentuk retakan panjang. Kulit yang dipenuhi api karma negatif pecah, memperlihatkan cahaya merah tak terbatas di dalamnya. Meskipun luka sayatan panjang terbentuk, telapak tangan raksasa itu berhenti sejenak. Lukanya perlahan sembuh dan sekaligus menghancurkan. Pedang Kingping segera muncul kembali di sisi Qin Yun dengan kilatan, meninggalkan telapak tangannya untuk menghantam arai hujan berkabut yang samar. Dengan ledakan keras, api karma negatif yang tak terbatas membakar Misty Rain Arai. Akan tetapi, Misty Rain Arai yang kabur hanya bergetar sedikit saat mengalihkan dan menghilangkan kekuatan tersebut. Meskipun kurang mistis, kekuatan Misty Rain Arai mendekati kekuatan pedang Kingping.
Terlebih lagi, Misty Rain Arai sangat baik dalam pertahanan karena diciptakan oleh pedang langit, pedang bumi, dan pedang manusia. Itu adalah pertahanan yang sempurna. Lakukan pukulanku yang lain. Tangan itu menunjuk ke bawah seperti sedang memetik bunga. Keran ini lembut dan hangat. Jari besar itu mengetuk Misty Rain Arai meski tampaknya tidak memiliki kekuatan yang menekan, tetapi gelombang aneh menembus susunan tersebut. Misty Rain Arai berusaha sekuat tenaga untuk melemahkan gelombang itu. Namun, itu hanya berhasil melemahkan sebagian gelombang. Ketika gelombang tak berbentuk itu terpancar melintasi Misty Rain Arai, Qin Yun menebas dengan pedang Kingping dengan waspada. Itu masih Chaos Genesis Heaven Earth Split yang sama. Sinar mistis pedang Kingping melemahkan lebih dari setengah kekuatan gelombang, sementara kekuatan yang tersisa memasuki tubuh Qin Yun. Qin Yun merasakan jiwa esensinya beresonansi dan ia merasa jijik. Setelah kekuatan aneh itu menembus jiwa esensi Qin Yun, ia secara naluriah menggunakan kekuatan Dharma jiwa esensinya untuk mengusir kekuatan itu. Menghancurkan. Kini setelah jiwa esensinya berada di puncak tahap keabadian emas, seberapa dahsyatkah kekuatan Dharmanya lebih jauh lagi, seberapa tajamkah kekuatan Dharma seorang dewa pedang. Akan tetapi, dibutuhkan sekitar 20% kekuatan Dharmanya untuk mengusir kekuatan aneh itu. Kakak senior tertua, jika kau tidak bertindak, aku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, kata Qin Yun melalui transmisi suara dengan segera. Ia baru menguasai satu jurus ofensif dari pedang Kingping dan belum menguasai jurus defensif. Beraninya ia memasuki wilayah kekuasaan Ibel untuk membasmi Ibel leluhur, tentu saja ia sudah bersiap-siap. Lagi pula, para makhluk kuno mungkin tidak keberatan dengan seorang dewa pengembara dengan umur 10.000 tahun, tetapi banyak dari mereka yang menginginkan pedang Kingping. Tentu saja ia harus berhati-hati. Di dataran terpencil ribuan kilometer jauhnya dari Qin Yun terdapat seorang wanita tua dengan sebuah tongkat. Dia tersenyum sambil mendongak dan memperhatikan segalanya. Adik muda, jangan takut. Dengan ilmu pedangmu, kau seharusnya masih bisa menahan beberapa serangan lagi, kata ibu tua Gunung Black Voal sambil tersenyum melalui transmisi suara. Kakak senior, jangan main-main, kata Qin Yun segera melalui transmisi suara. Misty Rain Arai yang dibanggakannya memang bagus dalam pertahanan, tetapi ia baru saja menghabiskan 20% kekuatan Dharmanya setelah menggunakan segala cara yang mungkin. Beberapa serangan lagi mungkin mengharuskannya mengonsumsi pil abadi untuk memulihkan kekuatan Dharmanya. Sekarang setelah ia memiliki jiwa esensi di puncak tahap abadi emas, pengeluaran pil abadi yang dibutuhkan untuk memulihkan kekuatan Dharmanya akan sangat mengkhawatirkan. Sementara kedua murid itu berkomunikasi melalui transmisi suara, telapak tangan raksasa yang telah menembus ruang waktu tinggi di angkasa melancarkan serangan ketiganya. Kali ini, telapak tangannya membentuk cakar, dan pinggirannya menciptakan aliran kekacauan saat ia menukik turun dengan cepat. Wuss! Meskipun ibu tua Gunung Black Voal menggoda Qin Yun, dia masih mengayunkan tongkat di tangannya. Begitu ia menggerakkannya, tongkat itu meluas dengan cepat hingga lebih dari 50.000 kilometer. Segala sesuatu di sekitar tongkat itu kembali menjadi kekacauan karena kekuatannya yang dahsyat bahkan lebih kuat daripada telapak tangan di langit. Penampakan tongkat itu membuatnya tampak seolah-olah Gunung Buzu satu yang mistis telah muncul sekali lagi. Itu ibu tua Gunung Black Voal. Dia benar-benar ada di sini. Hati keenam Ibel leluhur yang bersembunyi dalam formasi susunan itu bergetar. Reputasinya telah mendahuluinya. Ketenaran ibu tua Gunung Black Voal sungguh luar biasa. Ia adalah kakak perempuan tertua di Istana Tur Hijau. Dao Agung yang ia peroleh wawasannya adalah Dao Agung tanpa batas. Itulah sebabnya ia disebut Ibu tanpa batas dan Dewa Surgawi tanpa batas. Kekuatan eksistensi Dao Agung yang sempurna tentu sangat berkaitan dengan Dao mereka. Misalnya, Dao Agung Laut Darah milik Patriark Laut Darah menghadirkan eksistensi lautan darah yang membuat kematian mustahil. Kemampuan Patriark Laut Darah untuk tidak mati tentu saja sangat mengesankan. Selain itu, Dao Agung Laut Darah adalah Dao Agung dosa yang keji. Caranya agak aneh, dan digunakan untuk melawan junior, ia bisa menggunakan kekuatan lautan darahnya untuk menekan orang lain. Sebagai eksistensi kultivasi kuno, teror yang ditimbulkan oleh nama Patriark Laut Darah di benak orang lain juga sangat tinggi. Akan tetapi, Dao besar tanpa batas milik ibu tua Gunung Black Voal bahkan lebih kuat dan mendominasi. Kini, dan di banyak waktu lainnya, Ibu tua Gunung Black Voal menjadi pusat perhatian ketika menyangkut urusan Istana Tur Hijau. Ledakan. Ketika dia menyerang dengan tongkatnya, langit seakan tertembus saat bertabrakan dengan cakar Patriark Laut Darah. Yang terjadi selanjutnya adalah dengungan yang beresonansi. Kekuatan tabrakan ini membuat ekspresi Qin Yun sedikit berubah.
Namun, Misty Rain Arai melindunginya, mencegah gelombang kejut yang tersisa memengaruhinya. Sungguh mengerikan ketika eksistensi Dao Agung yang sempurna berbenturan. Qin Yun menyaksikan dengan kepala tegak. Tubuh abadi kelilingku masih terlalu lemah. Tak tertandingi oleh petapa pendiri fisik seperti Yang Jian dan yang lainnya. Setelah ini, aku harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajari pedang Qingping. Jika aku bisa menguasai lebih banyak jurus pedang Qingping, setidaknya aku akan bisa mempelajari beberapa jurus bertahan. Meskipun Dao pedangnya telah terbentuk, masih ada kebudewa untuk memahami Dao Agung Langit, Dao Agung Bumi, dan Dao Agung Manusia secara terpisah. Barulah setelah itu, ia dapat menggabungkan ketiganya untuk membentuk Dao Agung yang sempurna. Agar dia dapat terlibat dalam beberapa ronde pertarungan dengan eksistensi Dao besar yang sempurna, untuk sementara dia harus bergantung pada pedang Qingping. Nyatanya, di seluruh 3 alam, para Dewa Emas Puncak tidak mungkin melawan keberadaan Dao Agung yang sempurna jika mereka tidak memiliki harta karun Kardinal Konate. Bahkan para Dewa Emas Puncak dari garis keturunan Sage pendiri fisik hanya bisa bertahan beberapa pukulan dengan tubuh mereka, tetapi mereka tetap akan diinjak-injak pada akhirnya. Mereka yang beruntung lolos dengan selamat dianggap cukup mengesankan. Di langit, diiringi dentuman keras dan hantaman tongkat, jari-jari raksasa Patriark Blood Sea mulai retak. Tongkat itu menembus telapak tangan Patriark Blood Sea, meninggalkan lubang besar di dalamnya. Telapak tangan itu kemudian lenyap menjadi cahaya merah yang tak terbatas. Di tengah barisan orang-orang yang optimis itu, muncul wajah raksasa yang menunduk. Wudang, kau benar-benar datang juga, kelihatannya kau sangat menyayangi adik juniormu ini. Ibu tua Gunung Black Voal melangkah dan muncul di samping Qin Yun. Arai hujan berkabut secara alami memungkinkannya masuk tanpa halangan. Adik muda, jangan repot-repot bicara dengan orang tua bodoh ini. Ayo pergi, kata ibu tua Gunung Black Voal sambil memukul tongkatnya. Dengan suara gemuruh, ia merobek lorong spasial. Setelah itu, ia memasuki lorong itu bersama Qin Yun dan pergi. Arai duniawi itu sama sekali tidak dapat menyegelnya. Bahkan Laut Darah Patriark pun tak mampu menghentikannya. Wajah dalam cahaya sanguin yang tak terbatas itu menatap ke bawah pada pemandangan ini. Sebelum aku bertindak, aku telah menyegel dunia agung Wind Enchantment. Itu bisa menahan keberadaan Dao Agung yang sempurna untuk sementara waktu, pikir Patriark Laut Darah. Sayangnya, Wudang ini telah datang ke dunia agung Wind Enchantment sebelumnya. Dia siap menyelamatkan Qin Yun kapan saja. Dari kelihatannya, Qin Yun ini cukup berhati-hati. Kepala keluarga, 6 ibel leluhur membungkuk hormat. Wajah di dalam cahaya sanguin yang tak terbatas itu menunduk sebelum menghilang ke dalam ketiadaan. Ia merobek ruang dan kembali ke lautan darah. Pengadilan surgawi. Seorang jenderal surgawi sedang berjaga ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Boom! Tubuhnya dan bahkan jiwa esensinya tiba-tiba meledak, menghasilkan ledakan dahsyat. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Hal itu langsung menimbulkan kehebohan. Ada seorang Taois yang tengah berkultivasi tiba-tiba membuka matanya karena terkejut dan meledak. Sungai Guan. Seorang jenderal yang sedang memimpin satu peleton prajurit dalam sebuah latihan tampak cemas. Setelah itu, terjadi ledakan. Ledakan itu bahkan menewaskan 3 prajurit surgawi yang relatif lemah di dekatnya dan melukai seorang jenderal. Di dalam istana, penguasa sempurna Erlang, Yang Jian, melihat ke arah lapangan latihan dan melakukan beberapa inferensi. Qin Yun membasmi Moxiu. Ada banyak kultivator di 3 alam yang meledak. Pengadilan surgawi dan berbagai tempat segera mengetahui bahwa Qin Yun telah menyusup ke wilayah kekuasaan Ibel dan membasmi Ibel leluhur Moxiu dari garis keturunan Ibel mental. Kematian Ibel leluhur Ibel mental secara alami menyebabkan semua pelayan Ibel mentalnya meledak. Mereka berada di bawah kendali penuh Ibel leluhur Ibel mental, membuat mereka sangat setia. Hanya ini saja sudah menunjukkan bahwa ada lebih dari 50 pelayan Ibel mental. Untungnya, pelayan Ibel mental terkuat memiliki kekuatan setengah langkah Dewa Emas. Kehilangannya tidak terlalu berarti, tetapi juga membuat berbagai faksi di 3 alam menyadari ancaman garis keturunan Ibel mental. Tentu saja, setelah serangan Qin Yun, hanya tersisa 2 Ibel leluhur mental di 3 alam. Bagus sekali, Qin Yun ini benar-benar berani menyusup ke wilayah kekuasaan Ibel. Saya benar-benar terkesan. Penghancuran bintang mati di tangannya, dan sekarang, Ibel leluhur Ibel mental Moxiu telah takluk. Dengan kehancurannya atas 26 sarang Ibel, para Ibel pasti membencinya sampai ke tulang. Rekan Taois Qin adalah seorang dewa pengembara. Dia berjuang demi kesempatan bertahan hidup,
jadi mengapa dia peduli jika para ibel membencinya? Tokoh-tokoh perkasa dibahas. Alam surgawi. Gunung Blackfall. Sambil berjalan di Gunung Blackfall dan menyaksikan bunga pir, kedua murid itu mengobrol. Adik muda, kau tidak boleh gegabah di masa depan. Ibu tua Gunung Blackfall memandang Qin Yun. Kekuasaan ibel tidak mudah disusupi. Di sana, kita didiskriminasi oleh dunia itu sendiri. Kekuatan kita ditekan. Arai duniawi juga menekan kekuatanmu. Sangat berbahaya bagi para dewa emas puncak untuk masuk. Kakak senior tertua, kata Qin Yun segera. Aku harus memutuskan karma. Setiap kali aku tidak melakukannya, karma yang kumiliki terus-menerus memengaruhi kultivasiku. Dengan mengakhirinya lebih awal, aku bisa berkultivasi dengan tenang lebih awal. Karena itu, aku bergegas membasmi ibel leluhur sebelum aku memahami banyak tentang pedang Qingping. Di masa depan, tentu saja aku tidak akan melakukannya. Ibu tua Gunung Blackfall mengangguk. Baiklah, fokuslah pada kultivasimu. Jangan mengecewakan harapan guru untukmu. Aku mengerti. Qin Yun mengangguk. Dia tahu gurunya sangat menghormatinya. Jika tidak, dia tidak akan meminjamkan pedang pribadinya. Pinjaman sementara ini berisiko hilang. Misalnya, leluhur Dao tidak dapat memasuki dunia agung dengan tubuh aslinya. Setiap eksistensi Dao Agung yang sempurna telah mencapai batasnya. Mereka menimbulkan bahaya besar bagimu, kata ibu tua Gunung Blackfall dengan serius. Pedang Qingping bisa digunakan untuk memberimu wawasan, tetapi juga membawa bahaya bagimu. Orang menyebalkan tua itu pernah bersekongkol melawan adik muda Zhao. Kau harus belajar dari kesalahannya. Kakak senior, jangan khawatir. Aku pasti akan berhati-hati, kata Qin Yun. Jika dia kehilangan pedang Qingping, bagaimana dia dapat menagih kepercayaan yang diberikan gurunya? Baiklah, cepatlah mengasingkan diri, kata ibu tua Gunung Blackfall. Kakak senior tertua, aku mengucapkan selamat tinggal padamu. Qin Yun menangkupkan tangannya dan membungkuk. Ibu tua Gunung Blackfall mengangguk sedikit. Kemudian, cahaya kabur turun dan Qin Yun telah berangkat ke Istana Tur Hijau. Tujuan perjalanan ke Istana Tur Hijau ini adalah untuk memasuki Aula Penakluk Abadi untuk kultivasi terpencil. Setelah lebih dari 2 abad, ia akhirnya berhasil menyelesaikan bencana yang akan datang di dunia asalnya sekaligus memutus karma Moxiu. Kini ia akhirnya bisa berkultivasi dengan damai. Ketika Qin Yun memasuki Aula Penakluk Abadi, yang ia lihat hanyalah kehampaan yang dahsyat. Sebuah grafik arai melayang di kehampaan dengan 4 pedang ilahi Conate melayang di keempat sudutnya. Pedang penakluk abadi, pedang pembasmi abadi, pedang jebakan abadi, dan pedang bahaya abadi. Keempat pedang suci ini semuanya adalah harta karun Kardinal Konate. Guru memperoleh dan mempelajarinya, bahkan berhasil menempa susunan pedang penakluk abadi ini, menggabungkan keempat harta karun Kardinal Konate ini menjadi satu, menjadikannya susunan desimasi terkuat di 3 alam. Qin Yun segera duduk bersila di dalam susunan pedang penakluk abadi dan merasakannya. Keempat pedang dewa itu dihancurkan hingga hancur. Pedang penakluk abadi itu mendominasi bagaikan matahari di langit. Ki pedangnya berkobar dengan dahsyatnya, membuat siapapun tak punya nyali untuk melawannya. Pedang pembasmi abadi bahkan lebih kejam dan haus darah. Hanya sedikit pertanyaan dari Qin Yun saja sudah membuatnya merasa ngeri. Pedang jebakan abadi itu misterius karena sifatnya yang lembut. Bagaikan angin sepoi-sepoi yang tanpa disadari akan membuat seseorang terjerumus ke dalam jaring laba-laba. Begitu terjerat, hampir mustahil untuk keluar. Adapun pedang bahaya abadi, pedang itu memutus semua kehidupan. Kontak berarti kematian yang tak terelakkan. Arai pedang penakluk abadi mampu menyatukan keempat pedang suci ini dengan sempurna. Qin Yun terkesan. Pedang hujan berkabut milikku dapat dibagi menjadi 3, membentuk pedang langit, pedang bumi, dan pedang manusia. Namun, ketiga pedang itu awalnya satu, jadi tidak diperlukan grafik arai untuk menyatukannya dengan sempurna. Namun, dengan keempat pedang ini, guru terlebih dahulu mendapatkannya sebelum menempa grafik arai untuk menyatukannya. Karena itu, grafik arai inilah yang paling mengesankan. Qin Yun membalikkan tangannya dan mengeluarkan botol giok hitam. Ia menarik tutupnya, dan setetes embun samsara dibawa oleh kekuatan dharmanya. Embun itu diserap begitu memasuki mulut Qin Yun, menyebar ke seluruh jiwa esensinya. Bahkan saat ia merasa sedikit mabuk, ide-ide mulai muncul dalam benaknya dan langsung direnungkannya. Ia hanya memiliki sedikit lebih dari 10.000 tahun tersisa sebelum kesengsaraan ke-12 sang dewa keliling. Tentu saja, ia harus terus menggunakan embun samsara untuk berkultivasi. Semua harta karun kardinal bawaan berisi Dao Agung yang telah disempurnakan.
Ada 4 dao agung yang telah disempurnakan di sekelilingnya, memungkinkannya untuk mempelajarinya sesuka hati. Bahkan ada grafik array yang menggabungkan keempat dao agung yang telah disempurnakan tersebut. Pesona mistis yang terkandung di dalam grafik itu tak terbatas. Qin Yun benar-benar membenamkan dirinya di dalamnya, meraih kemajuan luar biasa setiap hari. Ia merasa seperti turis yang kelaparan dan kehausan di padang pasir karena terus-menerus memanfaatkan oasis ini. Istana Qin di dunia Great Chang. Bukankah ayah bilang kita akan pindah ke alam surgawi? Kenapa belum ada kabar? Dia tidak menjawab saat aku bertanya. Dia hanya menyuruhku dan ibu untuk memilih lokasi. Qin Yi merasa bosan di kamarnya. Doublewood dan Meng Huan masih dalam kultivasi retret, tapi aku sudah keluar dari retret. Membosankan sekali. Aku ingin sekali keluar, tapi orang tuaku melarang. Oh, Qin Yi merasakan sesuatu saat dia menjentikkan tangannya. Kehampaan di sampingnya menghasilkan riak-riak saat terhubung ke ruang yang jauh. Ia bisa dengan jelas melihat sebuah rumah bawah air di sisi lain. Air mengalir saat 2 wanita naga dari alam Sky Dragon berdiri di sana. Kakak Yi, panggil kedua wanita naga itu dengan penuh semangat. Kak Hong, Kak Fan. Kenapa kalian tiba-tiba mencariku? Qin Yi sangat senang. Ia hanya merajuk karena bosan. Saudari Yi, kami baru saja mendengar kabar, Ibel Langit Qin pergi ke dunia agung Wind Enchantment milik kerajaan Ibel dan membasmi Ibel leluhur mental, Moxiu. Dia adalah Ibel leluhur dari garis keturunan Ibel mental. Kudengar ketika Ibel leluhur itu mati, banyak hamba Ibel mentalnya juga ikut binasa. Di antara hamba Ibel mental itu, 2 di antaranya adalah Dewa Emas Taois setengah langkah. Bahkan ada lebih banyak lagi Dewa Langit biasa dari Cakrawala ke-9. Silsilah Ibel mental memiliki total 3 Ibel leluhur. Jika senior Qin membasmi 1, itu benar-benar. Kedua wanita naga itu terhuyung kegirangan saat mengatakan hal ini. Tunggu, kata Qin Yi segera. Kedua wanita naga itu terkejut. Maksudmu ayahku membasmi Ibel leluhur mental? Qin Yi membelalakkan matanya. Kapan ini terjadi? Kau tidak menyadarinya? Kedua wanita naga itu tercengang. Saudari Yi, hanya tokoh-tokoh perkasa yang tahu tentang kematian Ibel leluhur pada awalnya. Butuh beberapa hari untuk mencapai dunia agung bercahaya kita. Kami para naga mengetahui berita itu sedikit lebih cepat, tetapi saya yakin tidak akan lama bagi banyak dewa langit di dunia agung bercahaya untuk mengetahui hal ini. Apa yang dikatakan kedua wanita naga itu membuat Qin Yi tercengang. Dia benar-benar tidak tahu. Qin Yun baru memberitahu istrinya setelah berhasil membasmi Ibel leluhur mental sebelum ia mengasingkan diri. Yi Xiao lebih khawatir tentang reaksi setelah suaminya membasmi Ibel leluhur, terutama reaksi para Ibel itu. Karena itu, ia tidak terburu-buru memberitahu Yi dan Meng Huan. Terjebak di dunia Great Chang, Qin Yi dan Meng Huan tidak mungkin bisa berhubungan langsung dengan berita ini. Kak Yi, itu benar sekali. Kamu akan tahu kalau kamu mencoba mengumpulkan informasi lebih lanjut. Konon, senior Qin menggunakan pedang Kingping, menyebabkan upaya kolektif semua Ibel leluhur di dunia besar Wind Enchantment sia-sia melawannya. Bahkan susunan duniawi Ibel pun tak berguna. Kemudian, senior Qin berhasil kembali dengan mudah. Para tokoh perkasa dari 3 alam tidak akan memasuki wilayah kekuasaan Ibel dengan mudah. Namun, senior Qin masuk untuk membasmi Ibel leluhur, dan membuat banyak Ibel leluhur mundur, serta pergi dengan mudah. Sungguh mengesankan, jelas kedua wanita naga itu. Akun yang tersebar tidak menyertakan Patriarch Blood Sea dan Old Mother of Black Voal Mountain. Banyak berita yang tersebar di 3 alam biasanya tidak menyebutkan keberadaan dengan Dao Agung yang sempurna. Seolah-olah itu tabu. Oleh karena itu, bahkan tokoh-tokoh perkasa pun hanya tahu sedikit tentang keberadaan Dao Agung yang sempurna. Mereka bahkan mungkin tidak mengetahuinya sama sekali. Misalnya, 3 alam hanya mengenal Patriarch Bodhi karena perannya dalam perang Taois Ibel. Sebelumnya, banyak tokoh besar yang belum pernah mendengar tentangnya. Keberadaan mereka sebagian besar lahir dari kekacauan. Mereka bukan penganut Taoisme maupun Buddha. Apapun faksinya, 3 garis keturunan Taoisme, pengadilan surgawi, dan Buddhisme, tak seorang pun akan mudah menentang mereka. Jika ada di antara mereka yang bersedia bergabung dengan sebuah faksi, mereka akan langsung menjadi penguasa tertinggi suatu wilayah. Misalnya, Kaisar Polestar dari Istana Surgawi, dan Dewa Surgawi dari Kesatuan Primordial dan Keselamatan, serta Buddha Dipangkara dari agama Buddha. Semua golongan akan berusaha sekuat tenaga untuk menjerat eksistensi tersebut, dan sekalipun mustahil, tak satu pun dari mereka ingin menentangnya. Wosh! Kehampaan kembali normal. Qin Yi masih merasa tercengang. Ayah menyelesaikan tugas seberat ini,
tapi dia tidak memberitahu kita dia benar-benar bisa menyimpan semuanya sendiri. Qin Yi tak kuasa menahan diri untuk bergumam pelan sebelum segera meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian dia menemukan Yi Xiao yang sedang menggambar jimat di taman. Taman itu dipenuhi bunga-bunga harum yang sedang mekar saat Yi Xiao dengan santai menggambar jimatnya di antara bunga-bunga itu. "Bu!" teriak Qin Yi segera. Yi Xiao terus menggambar jimatnya, dan baru berhenti setelah selesai. Ia lalu menatap putrinya. Wus! Namun, seorang jenderal penjaga setinggi 3 meter yang mengenakan baju zirah emas dengan rune terpampang di wajahnya tiba-tiba muncul. Ia membungkuk hormat. "Nyonya Master, ada duta besar dari Lightning Beast Manor di luar yang ingin bertemu." Duta besar Lightning Beast Manor, Yi Xiao tercengang. Ia juga seorang jenderal penjaga, kata jenderal penjaga sambil tersenyum. Namun, ia memiliki kekuatan puncak Sky Immortal. "Panggil dia," perintah Yi Xiao sambil mengangguk. Formasi susunan dunia Great Chang sangat kuat. Hanya sosok perkasa biasa yang mungkin mampu menahannya. Bahkan jika Star Destruction hidup kembali, kecil kemungkinannya baginya untuk menembus pertahanannya. Sedangkan untuk seorang jenderal penjaga dengan kekuatan puncak Sky Immortal mereka bisa dengan mudah dihadang. Beberapa saat kemudian, Yi Xiao tiba di sebuah ruangan sebelum dia mengetuk pintu. Avatar Qin Yun, yang sedang duduk bersila di dalam, perlahan membuka matanya. Karena tubuh aslinya sedang sepenuhnya tenggelam dalam kultivasi di aula penakluk abadi Istana Tur Hijau, melakukan aksi avatar berarti ia harus mengalihkan sebagian fokusnya. Meskipun pengalihan sekecil itu tidak terlalu berpengaruh, tentu saja yang terbaik adalah tetap fokus sepenuhnya. "Xiao Xiao," Qin Yun bangkit dan membuka pintu, hanya untuk melihat istrinya. "Aku tahu kau sedang menyendiri, tapi ada sesuatu yang membutuhkan keputusanmu, Saudara Yun," kata Yi Xiao. Oh, Qin Yun terkejut. Yi Xiao membawa Qin Yun ke sebuah taman, dan di sana berdiri seorang tetua berjubah hitam. "Itu kamu jenderal penjaga dari Lightning Beast Manor," Qin Yun mengenalinya. Tetua berjubah hitam itu membungkuk hormat sambil berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, Dewa Pedang Qin, karena telah membasmi ibel leluhur Moxiu. Ini adalah sesuatu yang ingin dilakukan guruku, bahkan dengan mengorbankan nyawanya." Meskipun hal itu tidak dapat terjadi selama perang Tao Ibel, Dewa Pedang Qin akhirnya berhasil membantu guruku mewujudkannya. "Telah disepakati bahwa menerima buah petirmu berarti aku harus membasmi Moxiu setelah mencapai kekuatan puncak Dewa Emas," kata Qin Yun sambil tersenyum. "Bagaimana mungkin buah petir yang sedikit itu sebanding dengan hutang membasmi Moxiu?" kata tetua berjubah hitam dengan hormat. Keberlangsungan keberadaan Lightning Beast Manor adalah untuk menarik generasi-generasi kultivator. Ada harapan agar seorang pembangkit tenaga listrik lahir dari mereka sehingga mereka dapat membasmi Moxiu. Tuanku telah melakukan ini saat itu tanpa pilihan, itulah sebabnya dia membuat rencana darurat ini. Sebenarnya, tuanku tahu bahwa kemungkinannya kecil, lagi pula, ibel leluhur dari garis keturunan ibel mental sangat sulit dibasmi. Dan sekarang, Dewa Pedang Qin, kau telah mencapainya, kata pria berjubah hitam itu dengan penuh syukur. Tuanku juga berinstruksi bahwa siapapun yang berhasil melakukannya akan mendapatkan kepemilikan penuh atas semua yang ada di Lightning Beast Manor. Saat lelaki berjubah hitam itu berbicara, dia membalikkan tangannya, menghasilkan sebuah gua tempat tinggal mini. "Ini adalah gua tempat tinggal yang telah disempurnakan dengan susah payah oleh guruku untuk menanam pohon buah petir konstan," kata tetua berjubah hitam itu. "Sekarang, pohon buah petir konstan ada di dalamnya. Semua harta dari rumah binatang petir juga ada di dalamnya. Pedang abadi Qin, terimalah." Qin Yun terkejut. Segala sesuatu di Lightning Beast Manor diberikan kepadanya setelah membasmi Moxiu. Meskipun dia memiliki banyak harta saat ini, selain pedang Kingping dan pedang terbang intrinsiknya, satu-satunya harta yang dapat dibandingkan dengan Lightning Beast Manor adalah batu bintangnya yang panjangnya 1000 kaki. "Baiklah, aku akan menerimanya." Qin Yun segera mengulurkan tangannya untuk menerimanya tanpa ragu. "Kami berenam, Jenderal Pelindung, juga bersedia mengikuti pedang abadi Qin," kata tetua berjubah hitam itu dengan hormat. Qin Yun memegang gua mini itu dan mengamatinya dengan pikirannya untuk menemukan 5 jenderal penjaga lainnya di dalamnya. Bahkan jimat kehidupan mereka pun ada di dalamnya. Wus, wus, wus. 5 aliran cahaya terbang keluar dan mewujud menjadi 5 jenderal penjaga. "Jika kau ingin mendapatkan kembali kebebasanmu, aku bisa mengembalikan life charm-mu," kata Qin Yun. 6 jenderal penjaga saling bertukar pandang. Mereka telah lama memutuskan sebelum datang ke Qin Yun. "Kami adalah jenderal penjaga. Bahkan jika kami mendapatkan kembali kebebasan kami,
kami mungkin akan ditangkap di luar, kata tetua berjubah hitam yang menjadi pemimpin. Kami berenam sudah berdiskusi dan bersedia mengikuti Anda, pedang abadi Qin. Para jenderal penjaga yang mendapatkan kembali kebebasannya biasanya harus bersembunyi di dunia kecil. Selain itu, mereka harus sangat berhati-hati agar tidak terekspos. Begitu mereka terekspos, ada kemungkinan mereka akan ditangkap oleh entitas yang kuat. Sebaliknya, mereka akan lebih aman dan bahagia mengikuti seorang ahli. Kini, dewa keliling nomor 1 di 3 alam, Dewa Pedang Qin, sangat terkenal. Ketenarannya melampaui ketenaran binatang petir Bai Xiao di masa lalu. Baiklah, Qin Yun mengangguk. Kalian semua akan mengikutiku di masa depan. Ngomong-ngomong, berapa lama pohon buah petir Conate bisa bertahan di gua ini? Artefak ini disempurnakan secara khusus oleh penguasa Manor di Chaos, hanya untuk tujuan menanam pohon buah petir Conate. Di dalam gua tempat tinggal, pohon buah petir Conate dapat hidup selamanya, kata tetua berjubah hitam. Namun, pohon itu tidak akan bisa menghasilkan lebih banyak buah. Untuk menanam buah, perlu menemukan negeri ajaib yang cocok. Ada catatan di dalam gua tempat tinggal tentang bagaimana seharusnya negeri ajaib seperti itu dipilih. Qin Yun mengangguk sedikit. Dari kelihatannya, kita harus lebih memikirkan kepindahan kita ke alam surgawi, canda Yi Xiao. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu, istriku, kata Qin Yun sambil tersenyum. Ayah, kenapa ayah menyembunyikan berita besar tentang pembasmian ibel leluhur dariku, tanya Qin Yi langsung. Teman-temanku bahkan sudah tahu sebelum aku. Ini salahku. Aku berkultivasi dalam pengasingan. Qin Yun tersenyum pada putrinya. Ia menyayangi putrinya yang ditemukannya setelah ia direnggut tak lama setelah lahir. Ayah, jadi apakah kita akan pindah setelah ayah selesai menjalani retret, tanya Qin Yi. Mungkin dalam 3 abad, kata Qin Yun. 3 abad, Qin Yi membelalakkan matanya. Selama itu, bagaimana kamu bisa berkultivasi jika kamu tidak punya sedikit kesabaran? Yi Xiao memarahinya dengan ringan. Qin Yi segera mengangguk patuh. Ya, aku punya kesabaran. Alasan Qin Yun mengklaim bahwa pengasingannya akan berlangsung selama 3 abad berkaitan dengan seberapa lama embun samsara yang dibelinya dapat bertahan. Lagi pula, sejak jiwa esensinya mencapai puncak tahap keabadian emas, pengeluaran embun samsaranya meningkat pesat. Tahun-tahun berlalu satu demi satu. Pada saat itu, Han Lin, Meng Huan, dan Qin Yi, yang sejak awal sangat peka dan memiliki akses ke semua harta keluarga Qin, berhasil menjadi dewa langit. Sebenarnya, kultivasi Yi Xiao lah yang paling lambat. Ia tetap menjadi dewa bumi. Istana Tur Hijau, Aula Penakluk Abadi. Di atas grafik susunan besar di kehampaan, Qin Yun yang bersila akhirnya membuka matanya. Sudah 3 abad, semua embun samsara memang telah habis. Qin Yun menatap botol hitam di tangannya. 3 abad kultivasi ini telah memberiku lebih banyak wawasan daripada tahun-tahun kultivasiku sebelumnya. Qin Yun merasa sedikit sedih. Selama 3 abad ini, ia dengan giat memelihara dirinya sendiri. Ketika Dao pedangnya pertama kali terbentuk, tibalah waktunya baginya untuk memperoleh wawasan tentang Dao Agung Surga, Dao Agung Bumi, dan Dao Agung Manusia. Dia juga memiliki arai pedang penakluk abadi di depannya, dan juga pedang Qingping di tubuhnya. Dengan jiwa esensi abadi emas yang sempurna, ia mengonsumsi embun samsara dan fokus pada kultivasi selama 3 abad. Ia telah mengumpulkan cukup banyak. Aku telah memperoleh wawasan terbanyak tentang Dao Agung Surga. Aku bahkan telah menguasai beberapa jurus tingkat Dewa Emas. Aku merasa aku bisa menerobos kapan saja untuk menjadikannya Dao Agung, pikir Qin Yun. Dao Agung Bumi adalah yang berikutnya, diikuti oleh Dao Agung Manusia. Qin Yun dapat merasakannya dari mempelajari susunan pedang penakluk abadi. Wawasan gurunya tentang langit dan bumi adalah yang terdalam. Pedang Qingping adalah yang terbaik dalam aspek ini, dan bahkan susunan pedang penakluk abadi tampak seperti langit dan bumi yang tak terbatas karena berisi 4 pedang dewa. Oleh karena itu, ia paling berkembang dalam 2 dao besar tersebut. Sedangkan untuk dao besar manusia, kemajuannya lebih lambat. Saatnya untuk kembali. Karena guru tidak membatasi kultivasi saya di Aula Penakluk Abadi, saya bisa masuk kembali kapan saja. Qin Yun segera bangkit dan pergi. Faktanya, mempelajari Immortal Vanquishing Sword Arai tidak memengaruhi 4 Conate Divine Sword dan grafik Arai sama sekali. Berbeda dengan Myriad Dharma Pool yang setiap tahun kultivasinya membutuhkan biaya mahal. Namun, hanya segelintir orang di seluruh Istana Tur Hijau yang berhak memasuki Aula Penakluk Abadi. Alasannya adalah karena alam yang terlalu lemah hanya akan mengundang bahaya. Aura penghancur dari susunan pedang itu terlalu kuat,
sehingga orang-orang lemah tak mampu menahannya. Biasanya, hanya Dewa Emas tingkat puncak yang berpengalaman yang bisa masuk. Qin Yun bisa masuk karena ia telah berkultivasi dalam Dao Pedang dan kekuatan Dharma Jiwa esensinya sangat tajam. Ia dapat beradaptasi dengan sempurna dengan susunan pedang itu. Bahkan, Qin Yun memiliki afinitas tertinggi dengan susunan pedang di antara semua murid di Istana Tur Hijau. Leluhur Dao Harta Karun Numinous menyukai murid seperti itu yang begitu mahir dalam Dao Pedang. Itulah sebabnya leluhur Dao sangat marah ketika Qin Yun memilih untuk tidak menembus jiwa esensinya demi menemukan sumber malapetaka di dunia asalnya. Istana Qin di dunia Great Chang. Keluarga itu berkumpul sambil menikmati makanan dan minuman lezat. Ayo bersiap untuk bergerak, kata Qin Yun sambil tersenyum. Yahoo! Qin Yi melompat kegirangan. Akhirnya kita pindah. Aku sudah terjebak di sini, di dunia Great Chang, selama lebih dari 1000 tahun. 300 tahun yang kubicarakan itu adalah 300 tahun di Istana Tur Hijau. Ini salahku. Salahku, kata Qin Yun langsung. Han Lin tersenyum di sampingnya. Mereka akhirnya pindah. Dia akhirnya bisa menikahi Sis Yi. Dia sudah menunggu lama sekali. Meng Huan juga tersenyum sambil memperhatikan dari samping. Ia sudah lama ingin berpetualang, tetapi ia merasa bahwa karena ayahnya adalah seorang dewa keliling, setiap tahun sangatlah berharga. Ia ingin menghabiskan waktu bersama ayahnya. Kalau begitu, kita tidak akan mengubah lokasinya. Crescent Bay, tanya Qin Yun. Teluk Crescent. Yi Xiao mengangguk. Qin Yi juga mengangguk. Meng Huan dan Han Lin juga tidak keberatan. Alam surgawi, benua ilahi kemenangan timur, Teluk Bulan Sabit. Teluk Crescent memang tempat yang indah. Terletak di antara pegunungan dan danau. Gunung tinggi di sampingnya bernama Gunung Serigala Petir. Itulah juga alasan keluarga Qin Yun memilih tempat ini. Gunung Serigala Petir dapat mengumpulkan petir, dan selama formasi susunan digunakan untuk mengarahkan petir, tempat ini akan menjadi tempat yang sangat cocok untuk pohon buah petir Conate tumbuh. Sebagai pusat tiga alam, alam surgawi memiliki banyak tempat serupa. Oleh karena itu, banyak tokoh perkasa berdiam di sini. Bahkan Gunung Numinous, surga barat dalam ajaran Buddha, berada di alam surgawi. Gunung Serigala Petir. Qin Yun menggendong pedang Qingping di punggungnya saat ia muncul di atas Teluk Crescent sambil menatap gunung di depannya. Setelah kita pindah, nama gunung ini akan berubah. Gunung Serigala Petir dapat mengumpulkan petir, sehingga hampir tidak dianggap sebagai negeri ajaib kecil di tiga alam. Tentu saja, tempat ini menarik para ahli untuk menempatinya, tetapi Qin Yun tetap memilih tempat ini. Ini karena penguasa Gunung Serigala Petir adalah Raja Ibel yang kekuatannya berada di alam setengah langkah Sagedemon. Kekuatan seperti itu hampir tidak dapat menempati negeri ajaib kecil seperti itu, tetapi bagaimana dengan negeri ajaib yang lebih baik? Raja Ibel itu tidak memiliki harapan untuk menempati tempat yang lebih baik. Bagaimana dengan Qin Yun? Qin Yun tidak mendirikan sekte, jadi tempat ini tentu saja cukup jika hanya sebagai tempat tinggal keluarga Qin. Keluar. Qin Yun menunduk sambil memberi isyarat dengan tangannya. Pedang kita terlihat menarik keluar Raja Ibel dari Gunung Serigala Petir. Raja Ibel itu berkepala serigala dengan tubuh manusia. Kepalanya ditutupi bulu perak dan ia terkejut saat diangkat oleh pedang Qi yang tak terlihat. Bahkan sebelum ia melihat Qin Yun, ia sudah berteriak, "Ampuni aku. Ampuni aku, kumohon." Pedang abadi Qin Ibel Serigala Petir menjadi pucat karena ketakutan ketika dia melihat Qin Yun. Siapa yang tidak tahu bahwa pedang abadi Qin membenci kejahatan? Dewa pedang Qin ini luar biasa kuat. Dengan pedang Qingping di tangannya, ia tak terkalahkan di tiga alam jika tidak ada eksistensi Dao Agung yang sempurna. Qin Dewa Pedang, ampuni aku. Ampuni aku. Raja Ibel Serigala Petir berlutut dan memohon. Aku tidak membuat kekacauan, ibel-ibel rendahan di bawahkulah yang memasuki pegunungan dan memakan para petani. Aku bersedia mempersembahkan semua hartaku dan menjadi budakmu. Qin Dewa Pedang, ampuni aku. Cepat pergi dan bawa ibel-ibel kecilmu, kata Qin Yun. Juga, kau tidak boleh menyakiti manusia fana di masa depan. Ya, jawab Raja Ibel Serigala Petir segera. Aku pasti akan mengawasi bawahanku. Segera, Raja Ibel Serigala Petir menunggangi awan hitam dan segera pergi bersama para ibel kecilnya. Sambil pergi, ia bahkan membungkuk hormat kepada Qin Yun. Banyak ibel kecil di awan hitam itu bahkan bersujud kepadanya. Yang mulia, pedang abadi Qin ini ternyata begitu patuh. Dia tidak menyerang. Saya takut kalau dia bertindak, dia akan menghabisi kita semua dalam satu serangan. Para setan yang lebih kecil masih merasakan ketakutan yang tersisa, tetapi mereka juga merasa beruntung.
Itulah sebabnya aku bilang, kalian semua harus lebih berhati-hati. Jangan melakukan dosa keji, kata Raja Ibel Serigala Petir. Yang mulia, lalu kemana kita akan pergi sekarang? Ke Gunung Rubah. Raja Ibel Serigala Petir segera memutuskan tempat tinggal barunya. Alam surgawi memang demikian. Tempat-tempat megah ditempati oleh para ahli. Jika Qin Yun memilih negeri ajaib teratas, ia mungkin akan memicu perang. Tentu saja, akan jauh lebih mudah untuk menduduki Gunung Serigala Petir di Crescent Bay. Pergi. Qin Yun melemparkan gua tempat tinggal mini yang mengembang mengikuti angin sebelum mendarat di Gunung Lightning Wolf. Bangkitlah. Bangunan-bangunan terbentuk di bawah kekuatan Dharma Qin Yun. Dengan gua tempat tinggal sebagai pusatnya, sebuah rumah besar pun terbentuk. Tanda-tanda kehidupan juga tampak bertambah. Banyak tempat yang menyerupai rumah besar Qin. Qin Yun mengangguk sedikit. Boom! Dengan lambaian tangannya, Qin Yi merobek lorong spasial dengan kilatan pedang. Lorong itu terhubung ke dunia agung berkilau yang jauh. Yi Xiao, Qin Yi, Meng Huan, dan rombongan terbang melintasi lorong spasial tersebut. Sedangkan ayahnya, Qin Liehu, dan saudaranya, Qin An, sudah terbiasa dengan kehidupan di dunia Chang Agung. Mereka untuk sementara waktu menetap di sana. Teluk Bulan Sabit, Gunung Serigala Petir Yi Xiao dan rombongan dipenuhi rasa penasaran ketika mereka terbang masuk. Sebelumnya, mereka hanya melihat bayangan, sementara ini adalah pertama kalinya mereka menginjakkan kaki di alam surgawi. Qin Yun tersenyum dan berkata, mulai hari ini, inilah rumah baru kita. Setelah berdiskusi dengan Yi Xiao, nama Gunung Serigala Petir dikembalikan ke aslinya, Gunung Raungan Petir. Ini adalah nama tertua. Gunung Serigala Petir adalah nama yang diberikan Raja Ibel Serigala Petir setelah ia mendudukinya. Yi Xiao, Qin Yi, Meng Huan, dan rombongan secara alami mulai bersemangat membangun dan menyempurnakan Qin Manor yang baru. Sedangkan Qin Yun sedang menyiapkan formasi susunan. Di satu sisi, ia harus mengarahkan petir menuju pohon buah petir Konate, dan di sisi lain, ia harus memastikan keamanan Qin Manor. Menyiapkan formasi susunan di alam surgawi jauh lebih mudah. Karena formasi susunan di dunia kecil hanya bisa ditenagai oleh kekuatan Dharma Langit Abadi, tentu saja sangat sulit untuk menahan kekuatan seperti penghancur bintang. Tapi di alam surgawi tak hanya kekuatan Dharma Abadi emas yang bisa digunakan, bahkan leluhur Dao dan leluhur Buddha pun bisa muncul di sana dengan tubuh asli mereka. Oleh karena itu, formasi susunan secara alami jauh lebih kuat. Dao pedang Qin Yun sangat cocok untuk formasi susunan, dan ia tidak segan-segan mengeluarkan biaya, sehingga setelah ia memasang semuanya, para dewa emas biasa di puncak tidak akan mampu menembus pertahanannya. Sudah cukup. Qin Yun berdiri di udara sambil menatap gua tempat tinggalnya di depannya. Ia melihat kilat menyambar dari langit tanpa henti, membentuk pilar petir yang mencapai halaman belakang kediaman baru Qin. Pohon buah petir Konate berdiri di sana dengan batangnya yang tebal dan daun-daunnya yang rimbun. Buah-buah kecil terlihat di antara dedaunan, diselimuti kilatan petir yang menyilaukan, memancarkan aura petir kekacauan. Akar roh Konate semacam itu sudah cukup untuk membuat banyak makhluk abadi dan Buddha menginginkannya, tetapi tentu saja, dengan kekuatan Qin Yun saat ini, ia sepenuhnya mampu memiliki akar roh Konate semacam itu. Sedangkan untuk binatang petir Bai Xiao, ia harus menanamnya di dalam dunia kecil. Qin Manor juga tampak tidak jelas di tengah formasi susunan, seolah-olah diselimuti kabut. Gunung Lightning Roar tingginya 30.000 kaki, dan meskipun masih musim semi di kaki gunung, puncaknya seringkali tertutup salju. Kakak Yun, ini akan jadi rumah kita nanti. Yi Xiao memandanginya dengan gembira. Setelah beberapa hari sempurna, kediaman Qin menjadi lebih semarak. Alam surgawi memiliki banyak keajaiban dan kesempatan. Alam ini juga cocok untuk Yi dan Huan Er. Qin Yun mengangguk. Mendirikan istana pada akhirnya adalah sesuatu yang penting. Besok, aku akan mengundang beberapa teman baik. Xiao Xiao, kau harus mengurus beberapa persiapan. Oh, siapa yang akan datang, tanya Yi Xiao. Utamanya teman-teman yang ku kenal, sesama murid istana Tur Hijauku, kata Qin Yun. Tidak perlu dibuat-buat heboh. Dia adalah seorang pengembara abadi. Mungkin, dia benar-benar akan hancur lebur sekitar 10.000 dari sekarang. Ngapain ribut-ribut soal itu? Hari itu, Qin Yun pergi ke istana Tur Hijau untuk menemui gurunya. Di istana Tur Hijau, murid-murid biasa tidak berhak bertemu guru mereka sesuka hati. Banyak murid hanya akan bertemu guru mereka sekali seumur hidup. Bahkan jika mereka mencapai buah Dao abadi emas, jumlah pertemuan mereka terbatas.
Hanya murid-murid terkasih leluhur Dao Harta Karun Luminous yang dapat dengan mudah bertemu dengannya. Jelas, Qin Yun adalah salah satunya. Tuan, Qin Yun membungkuk. Diperbarui oleh. Kau telah pindah ke alam surgawi. Dewa surgawi Harta Karun Luminous duduk bersila di atas hamparan awan sambil melambaikan tangannya sambil tersenyum, melemparkan sebuah batu pilar hijau. Ini adalah batu penahan yang kusempurnakan secara sederhana. Batu ini dapat menahan sebuah istana dan juga mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi. Terima kasih, Tuan. Qin Yun menerimanya dengan gembira. Dengan batu itu, kekuatan formasi susunan istananya akan meningkat 50%. Itu adalah harta karun yang sulit dibeli. Silakan, mengapa kau datang kepadaku? Dewa surgawi Harta Karun Luminous menatap muridnya sambil tersenyum. Baru ketika Qin Yun menyia-nyiakan 2 abad mencari sumber malapetaka di dunia asalnya, Dewa surgawi Harta Karun Luminous merasa frustrasi dengannya. Biasanya, ia masih sangat menyayangi Qin Yun. Di antara 3 dewa murni, hanya Dewa surgawi Harta Karun Luminous yang paling bertanggung jawab dan bertindak sesuka hatinya. Dia merekrut murid sesuka hatinya. Bagaimana dengan memberikan harta karun kepada murid-muridnya? Kecintaannya pada murid tertuanya bahkan sampai mengizinkan murid tertuanya menggunakan arai penakluk abadi. Dia juga meminjamkan pedang kingpingnya kepada Qin Yun sesuai keinginannya. Leluhur Dao dan leluhur Buddha lainnya, begitu pula Dewi Nuwa, tidak akan melakukan hal seperti itu. Kultivasi saya membutuhkan embun samsara, kata Qin Yun dengan penuh hormat. Kalau embun samsara hanya sedikit, saya pasti bisa membelinya. Tapi untuk kultivasi 10.000 tahun, jumlah embun samsara yang dibutuhkan untuk penggunaan terus-menerus terlalu banyak. Saya khawatir saya tidak akan mampu membeli sebanyak itu, jadi saya memberanikan diri untuk meminta bantuan Anda, Guru. Setelah berkata demikian, Qin Yun mengeluarkan labu kuning. Di dalamnya ada keajaiban Conate, batu bintang. Batu ini bisa digunakan untuk membeli embun samsara. Dewa surgawi Harta Karun Luminous melirik dan berkata dengan terkejut, kamu punya batu bintang sebesar itu. Setelah dia melihat itu, dia membuat kesimpulan sederhana. Dewa surgawi Harta Karun Luminous memandang Qin Yun. Jadi, batu bintang ini adalah sumber malapetaka dunia Great Changmu. Ya, kata Qin Yun sambil mengangguk. Patriark Bojia mengirim banyak ibel untuk menduduki dunia Great Chang demi batu bintang ini. Di dalam labu itu terdapat sekitar setengah dari batu bintang dunia asalku. Dewa surgawi Harta Karun Luminous tertawa. Embun samsara berasal dari samsara. Embun ini sangat langka, lebih langka daripada apapun. Dengan menggunakan begitu banyak batu bintang untuk ditukar dengannya, apa kau berencana memusnahkan semua embun samsara di 3 alam? Tidak akan sampai sejauh itu, kan, kata Qin Yun dengan malu. Tidak, tapi sebagian besarnya. Sang penguasa surgawi Harta Karun Luminous mengangguk pelan. Dengan perawakanmu, mustahil kau bisa membeli sebanyak itu. Baiklah, aku akan membantumu. Ya, Qin Yun mengangguk. Dia adalah seorang dewa abadi keliling. Dari segi status, banyak dewa emas puncak akan menghormatinya. Namun, dalam hal kurangnya kewibawaan, eksistensi Dao Agung yang sempurna akan meremehkan junior seperti dia. Dan 2 sosok yang memiliki embun samsara terbanyak di 3 alam adalah eksistensi Dao Agung yang sempurna. Peringkat pertama adalah Dewi Houtu yang mengendalikan semua gunung dan sungai. Peringkat kedua adalah Dewa Surgawi Kesatuan Primordial dan Keselamatan. Qin Yun sendiri dapat membeli embun samsara hingga 1000 tahun dengan mencari sekitar 10 sosok perkasa. Tapi untuk mendapatkan cukup untuk 10.000 tahun itu terlalu sulit. Beberapa saat kemudian, sang penguasa surgawi dari Harta Karun Luminous memegang labu berkulit kuning dan dengan lembut melemparkannya keluar saat ia membuat terowongan ke tempat lain di dalam kehampaan. Wus! Kehampaan beriak, saat sosok wanita cantik yang tak terlihat tersenyum. Demikian pula, ia melemparkan botol giok. Dewi Houtu. Qin Yun segera membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Simpan baik-baik, kata Dewa Surgawi Harta Karun Luminous sambil melambaikan tangannya, mengarahkan botol giok itu ke arah Qin Yun. Setelah Qin Yun menangkap dan merasakannya, ia sangat gembira. Embun samsara sebanyak itu sudah cukup. Houtu memang lebih mudah diajak bernegosiasi, tapi kau harus ingat kebaikan ini. Lagi pula, dia sendiri yang telah menciptakan semua embun samsara yang dimilikinya, kata Dewa Surgawi Harta Karun Luminous. Ya, kata Qin Yun bersemangat. Meskipun jumlah batu stelar yang diberikannya cukup, jumlah batu stelar di 3 alam dianggap cukup besar, sementara embun samsara tergolong langka. Alasan harga embun samsara tidak terlalu tinggi adalah, pertama, karena permintaannya rendah, dan kedua,
seiring waktu, samsara akan terus memproduksi embun samsara. Namun, pembelian Qin Yun cukup untuk menaikkan harga embun samsara di 3 alam. Selanjutnya, meskipun kultivasi menyendiri itu penting, kalian harus lebih sering menjelajahi 3 alam. Gerak dan keheninganlah yang ortodoks, kata Dewa Surgawi dari harta karun Numinous. Saya mengerti, Guru, jawab Qin Yun. Selain itu, kau memiliki pahala yang besar, yang secara alami meningkatkan cahaya takdir yang menyinarimu, kata Dewa Surgawi harta karun Numinous. Jelajahi 3 alam lebih banyak, dan di bawah cahaya, akan ada peluang lebih besar untuk menemukan beberapa peluang. Mata Qin Yun berbinar, tapi jika aku menjelajahi kosmos, bukankah leluhur Ibel akan menyerang tanpa menghiraukan statusnya? Qin Yun sedikit khawatir. Leluhur Ibel sebelumnya telah menyelinap menyerang Monkey dari gunung bunga dan buah, menyebabkan banyak ahli di 3 alam mendecak lidah. Dulu, leluhur Ibel masih peduli dengan reputasinya, tetapi serangan diam-diam itu menunjukkan ketidakpedulian sepenuhnya. Jika Qin Yun setuju untuk meninggalkan penghancuran 26 sarangnya, leluhur Ibel kemungkinan besar akan menghancurkan jiwanya di samsara 10.000 tahun lebih kemudian. Jangan khawatir, kau hanya perlu membawa pedang Kingping, kata Dewa Surgawi harta karun Numinous sambil tersenyum. Qin Yun menghela napas lega. Dia sudah lama menduga bahwa tuannya telah meninggalkan beberapa tindakan pencegahan pada pedang Kingping. Jika tidak, harta karun Kardinal Conate tidak akan mudah dipinjamkan. Namun, meskipun ada tindakan pencegahan, penguasa surgawi harta karun Numinous hanya mampu campur tangan di kosmos dan alam surgawi. Leluhur Dao tidak mampu campur tangan di dunia besar, sehingga kakak senior Zhao kehilangan 24 manik penenang lautnya. Hal ini harus diperhatikan Qin Yun agar tidak mengikuti jejaknya. Saya mengerti. Kalau begitu, saya pamit. Qin Yun membungkuk hormat. Lanjutkan. Dewa Surgawi harta karun Numinous mengangguk sedikit sambil memperhatikan kepergian Qin Yun. Keesokan harinya, tamu dari seluruh penjuru datang ke Gunung Lightning Roar di alam surgawi untuk bergabung dalam perayaan pindah rumah Qin Yun. Selain 3 peri cakrawala, Dewa Sasu, guru leluhur Zhang, dan beberapa rekan muridnya, Qin Yun juga mengundang penguasa sempurna Erlang, Yang Jian. Saat Star Destruction muncul, Yang Jian muncul untuk membantu Qin Yun dan rombongan pergi. Ucapan terima kasih ini selalu diingat Qin Yun. Yang Jian benar-benar muncul. Hal ini mengejutkan banyak tamu karena mereka tahu Yang Jian cukup penyendiri. Tentu saja, banyak orang yang tidak diundang Qin Yun datang membawa hadiah ketika mereka mengetahui acaranya. Semua 3 alam juga mengetahuinya. Qin Yun telah mendirikan sebuah rumah besar di Gunung Lightning Roar di alam surgawi dan akan tinggal di sana sejak saat itu. Formasi susunan gua tempat tinggal membentang sepanjang 1.500 km dan menyelimuti Teluk Crescent. Membentang sepanjang 1.500 km saja dianggap sangat kecil untuk sebuah gua tempat tinggal seorang tokoh besar. Jika seseorang yang tak bernasib baik secara tak sengaja memasuki 1.500 km, mereka akan dapat dengan mudah pergi, tetapi untuk tiba di pintu masuk Qin Manor tidaklah mudah. Setelah pernikahan Qin Yiyi dan Han Lin, Qin Yiyi memulai kultivasinya yang menyendiri di Gunung Lightning Roar. Proses pengumpulan dan pencairan salju di puncak Gunung Lightning Roar terulang kembali seiring berlalunya waktu. Setelah 4 abad berlalu, kesengsaraan surgawi abadi keliling pertama menimpa Qin Yun. Kesengsaraan itu hanyalah kesengsaraan angin yang terbuat dari angin tak berbentuk. Kesengsaraan itu diam-diam mencoba menyusup ke dalam tubuhnya, tetapi dengan keberadaan domain Dao pedangnya, angin tak terlihat itu dengan mudah dihancurkan. Dengan demikian, kesengsaraan surgawi abadi keliling pertama berlalu tanpa menimbulkan kehebohan sedikitpun. Tanpa disadari, Qin Yun telah berkultivasi lebih dari 1.000 tahun di Gunung Lightning Roar. Saya telah berkultivasi selama 1.000 tahun sejak saya datang ke Gunung Raungan Petir. Qin Yun berdiri di puncak gunung sambil memandang jauh ke daratan yang luas. Namun, alisnya sedikit berkerut. Dao Agung Surga mencapai titik jenuh saat aku mengasingkan diri di Aula Penakluk Abadi. Dao Agung itu hanya sedikit kurang dari Dao Agung. Sekarang setelah 1.000 tahun berlalu, aku masih kurang sedikit. Qin Yun sedikit frustrasi. Dao Agung Bumi juga mulai terbentuk. Aku sudah bisa menguasai beberapa jurus di tingkat keabadian emas. Sama seperti Dao Agung Surga, Dao Agung itu hanya sedikit kurang dari Dao Agung. Dao Agung manusia, perlu lebih banyak latihan. Bagaimana aku bisa melewati hambatan yang mengganggu kedua Dao besar ini? Qin Yun merenung. Ia memang merasa dikejar waktu. Dao pedangnya terbagi menjadi langit, bumi, dan manusia.
Memahaminya secara terpisah adalah jalan yang paling tepat. Inilah sebabnya penguasa surgawi dari harta karun Numinous menaruh harapan besar padanya. Entah itu arai pedang penakluk abadi atau pedang Kingping, keduanya memperdalam pemahamannya tentang langit dan bumi. Oleh karena itu, pemahamannya tentang dua dao besar ini jelas berkembang lebih cepat daripada dao besar manusia. Namun setelah mencapai kemacetan, itu terhenti. Mungkin, aku harus bepergian. Qin Yun memandangi hiruk-pikuk kehidupan di seberang negeri yang jauh. Setelah sekian lama berdiam diri, ia memutuskan untuk meninggalkan gunung. Tubuh aslinya segera melangkah dan merobek ruang, meninggalkan avatar. Alam surgawi adalah inti dari tiga alam. Luasnya hampir tak terbatas dan sangat mistis. Qin Yun tidak pernah mendapat kesempatan untuk sepenuhnya menjelajahi alam surgawi. Ledakan, sungai perak menderu saat ombaknya bergejolak. Bahkan orang-orang abadi pun akan menganggapnya sebagai tantangan. Qin Yun berdiri di sepetak rumput liar di tepi sungai sambil menikmati pemandangan. Konon, Ibu Suri menggunakan tusuk rambut giok untuk membelah sungai perak ini sungguh megah. Qin Yun menatap tempat yang sangat terkenal itu dengan penuh minat. Penggembala sapi dan gadis penenun juga dipisahkan oleh sungai perak ini. Ibu Suri adalah pemimpin semua peri. Ia bisa saja dengan mudah menghancurkan manusia seperti penggembala sapi sampai mati, tetapi ia merasa kasihan terhadap penggembala sapi dan gadis penenun. Oleh karena itu, ia hanya memisahkan mereka dengan sungai perak, yang memungkinkan mereka tetap bertemu di jembatan murai, renung Qin Yun. Ibu Suri juga lahir dari kekacauan. Ia dilahirkan dengan kekuatan ilahi yang luar biasa dan ketika pengadilan surgawi Ibel kuno masih berkuasa, Ibu Suri juga dianugerahi gelar Ibu Emas Danau Nakre, Ibu Emas Penguasa Pertama, dan Ibu Suri Barat. Bahkan Dewa Perkasa Houyi meminta pil abadi untuk istrinya darinya. Wus! Beberapa peri terbang di tepi sungai sambil mulai memetik rumput abadi. Dari mana asalmu beraninya kau memasuki sungai perak ketika pemimpin para peri melihat Qin Yun, ia langsung berteriak keras. Bersamaan dengan itu, ia menginstruksikan peri di sampingnya, cepat beritahu angkatan laut sungai perak. Suruh mereka mengirim orang untuk menangkap makhluk abadi yang berani ini. Kamu bisa melupakan tentang berlari. Jika Anda mencoba melarikan diri, Anda akan dikenakan tuduhan tambahan. Peri-peri itu memarahi. Pengadilan surgawi memiliki aturan yang ketat. Memang benar bahwa sungai perak sangat penting. Ibu Suri telah membayar harga yang sangat mahal untuk menghasilkan banyak harta karun di dasar sungai perak. Sungai perak adalah gudang harta karun yang terus-menerus menyediakan harta karun bagi pengadilan surgawi. Kisah-kisah tentang hal ini menggoda para dewa untuk diam-diam menyelam ke dalam sungai perak untuk mencuri harta karun. Oleh karena itu, pengadilan surgawi secara alami melarang para dewa biasa dari alam bawah untuk datang ke sungai perak. Setelah aturan surgawi ditetapkan, para peri ini harus menegakkannya. Bagaimana mungkin mereka berani membiarkan Qin Yun melarikan diri? Mereka akan melakukan kejahatan serius jika melanggar aturan surgawi. Suruh angkatan laut sungai perak menangkapku. Qin Yun tersenyum. Ia tidak banyak bicara kepada para peri saat ia berbalik. Dengan satu langkah, ia menghilang. Beraninya kau menantang aturan surgawi, kau takkan lolos, teriak seorang peri. Segera, pasukan angkatan laut Silver River tiba. Siapa yang berani melanggar sungai perak? Tanya jenderal yang memimpin angkatan laut sungai perak. Itu dia, seorang peri melambaikan tangannya, dan sesosok muncul di kehampaan. Sosok itu tak lain adalah Qin Yun. Jenderal itu tidak seperti peri-peri biasa. Ia memiliki kekuatan setengah langkah Dewa Emas, jadi ia memiliki informasi terkini tentang para dewa tingkat atas. Ia langsung mengenali Qin Yun. Bukankah ini pedang abadi Qin? Jenderal itu terkejut. Dewa Pedang Qin yang pergi ke wilayah Ibel untuk membasmi Ibel leluhur para peri ini juga terkejut. Pedang abadi Qin yang memegang harta karun Kardinal Conate, pedang Kingping. Tak satu pun dari mereka berani melanjutkan kekalahan mereka. Tokoh-tokoh perkasa memiliki status yang luar biasa. Bahkan pengadilan surgawi pun akan berusaha memenangkan hati mereka. Meskipun ada tempat-tempat yang dilarang dimasuki oleh makhluk abadi biasa, para tokoh perkasa bisa pergi kemanapun mereka mau. Qin Yun memegang posisi yang luar biasa. Ia didukung oleh leluhur Dao, dewa surgawi dari harta karun Numinous. Pendukungnya sangat tangguh, karena bahkan pengadilan surgawi pun membutuhkan leluhur Dao untuk mendukung mereka dalam memerintah tiga alam. Bahkan, banyak jenderal pengadilan surgawi adalah pengikut Tao. Qin Yun mengunjungi berbagai tempat di alam surgawi, tempat-tempat yang pernah didengarnya sebelumnya, tetapi belum pernah dikunjungi. Semakin ia mengamati pemandangan, Qin Yun samar-samar merasa bahwa ia memiliki solusi untuk menembus hambatan Dao surgawi agungnya.
Perasaan ini sesulit yang dibayangkan, tetapi Qin Yun tahu arah umumnya. Sebuah perahu mengapung menyeberangi sungai. Qin Yun duduk bersila di atas perahu, membiarkan sungai membawanya kemanapun ia pergi. Ia terombang-ambing sepanjang perjalanan. Ia melihat orang-orang tua di tepi sungai sedang membangun perahu, sementara para nelayan menangkap ikan di perahu mereka. Ada juga bajak laut yang kuat. Saat para bajak laut bertemu dengan sebuah kapal dagang, mereka tergoda oleh hawa nafsu mereka saat berupaya merampas keindahan dan harta karun yang ada di atas kapal dengan melakukan pembantaian yang tidak masuk akal. Nafsu dan bahaya hanyalah dua sisi mata uang yang sama. Qin Yun melambaikan tangannya, air memercik, mengirimkan tetesan air ke atasnya. "Senior, ampuni kami," teriak sang kapten bajak laut dengan keras. Bersamaan dengan itu, ia melepaskan harta karun Dharma bersisik ikan yang melayang di sekitar mereka. Namun, tetesan air itu tampak tak berwujud saat menembus harta karun dan menembus gelabela sang kapten bajak laut. Sang kapten tewas di tempat dengan mata terbelalak sementara krunya gemetar ketakutan. Lagi pula, kapten mereka telah mencapai alam jiwa esensi sementara para elit kru berada di alam konat. Yang paling haus darah pun mengalami tetesan air yang menembus dantian mereka, melumpuhkan kekuatan Dharma mereka. Adapun yang lebih lemah Qin Yun mengabaikan mereka. Tanpa para pemimpin, kapal dagang mampu menahan serangan bajak laut karena memiliki beberapa inti emas Conate yang melindunginya. Di alam surgawi, inti emas Conate sangat umum. "Terima kasih telah menyelamatkan nyawa kami, senior. Bolehkah kami mengundangmu ke kapal kami?" Pemilik kapal dagang itu segera memanggil ketiga putrinya dengan gembira sambil berteriak keras. Ia tahu bahwa ia telah bertemu dengan seorang abadi. Qin Yun duduk bersila di haluan perahu kecil itu. Meskipun tampak melayang perlahan, perahu itu segera menghilang dari pandangan mereka. "Kami bertemu dengan seorang abadi. Sayangnya, kami tidak berhasil mengundangnya ke kapal." Pemilik kapal merasa agak menyesal. "Ayah, makhluk abadi itu terlihat sangat muda," kata salah satu putrinya dengan mata berbinar. "Sekalipun aku mati, aku akan membasmi kalian semua." Seorang pemuda menghunus pedang yang terkelupas. Tak hanya terkelupas, pedang itu juga berkarat. Namun, sinar pedang yang dihasilkannya tajam dan tangguh. Saat itu, pemuda itu sedang bertempur sengit dengan sekelompok kultivator. Meskipun ia hanya berada di level inti emas Conate dan beberapa kultivator lainnya telah mencapai ranah jiwa esensi, ia berhasil membasmi 3 musuhnya. Namun, pemuda itu juga terluka parah. Luka terparah adalah lubang menganga di dadanya yang menembus jantungnya. Meskipun vitalitasnya kuat, ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. "Syukurlah, kita menyerang lebih awal. Jika kita membiarkan orang menyebalkan ini terus berkultivasi, kita, 18 bandit lembah angin hitam, tidak akan sebanding dengannya." Para kultivator menghela napas lega secara diam-diam. "Basmi, basmi, basmi." Pemuda itu merasa ingin pingsan, tetapi amarah dan kemarahan dalam dirinya memungkinkan dia untuk bertahan. Tiba-tiba, air hujan memercik ke bawah. Para penggarap dalam formasi susunan itu roboh ke tanah dalam diam. Pemuda itu tertegun. Saat air hujan mengenai luka-lukanya, luka-lukanya sembuh dengan cepat. Bahkan luka di hatinya pun sembuh. Tak lama kemudian, ia kembali ke kondisi prima. Ding 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 dang. Suara lonceng mengiringi angin. Pemuda itu menoleh dan melihat seekor keledai berbulu dengan lonceng di lehernya berjalan perlahan. Di atas keledai itu duduk seorang pria berjubah abu-abu yang menyandang pedang terbungkus di punggungnya. Pemuda itu langsung mengerti apa yang terjadi saat ia berlutut. "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior. Aku, Yuan Chong, ingin berterima kasih padamu karena telah membantuku membalas dendam. Meskipun dendammu besar, kau berhasil mempertahankan sedikit jasamu. Kebencian tidak sepenuhnya menghancurkan hati nuranimu. Sayangnya, ilmu pedangmu relatif lemah. Perhatikan baik-baik." Pria berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya saat air hujan membentuk sosok yang memperagakan ilmu pedang. "Bukankah ini seni pedang pembasmi ilusi milikku?" "Tidak, tidak. Setiap gerakan telah diubah." Mata pemuda itu menatap dengan mata berapi-api dan berapi-api. Sebuah dao pedang baru berkembang di hadapannya. Setelah sosok itu menghilang, ia berubah menjadi aliran cahaya yang melesat ke gelabela pemuda itu, saat ia terus tenggelam dalam wawasan pedang dao. Dia terbangun jauh kemudian. Si senior berjubah abu-abu sudah lama pergi. "Senior, aku, Yuan Chong, akan mengingat ajaran Dao-mu selamanya." Pemuda itu berlutut dan bersujud 3 kali. Qin Yun bepergian kemana-mana untuk mencoba mendapatkan inspirasi.
Dia melakukan perjalanan sulit hanya dengan sepasang kakinya. Dia duduk di atas perahu kecil di sungai. Dia menempuh perjalanan sejauh 5.000 kilometer dengan seekor keledai kecil berbulu. Dia duduk di atas burung dan melintasi langit. Dengan karakternya yang membenci kejahatan, dia tentu saja menawarkan bantuan dan bahkan telah mewariskan ajaran Dao kepada 3 orang juniornya. Semakin banyak yang ia lihat, semakin banyak pula yang ia alami. Qin Yun merasa bahwa hambatan Dao Agung Surgawi perlahan-lahan mulai terkikis. Akhirnya, Qin Yun melakukan perjalanan melalui darat dan air, dan ketika ia sampai di puncak sebuah gunung yang tak bernama, ia tentu saja duduk bersila di puncak gunung itu. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar berhenti setelah berkeliling dunia selama lebih dari 100 tahun. Ia duduk bersila dan membiarkan unsur-unsur alam menerpanya. Tak lama kemudian, debu yang jatuh menimpanya mengubahnya menjadi patung abu-abu kotor. Ia duduk di sana selama 9 bulan. Saudara-saudara, mari kita berpisah di sini. Seorang jenderal berbaju zirah perak menunggangi awan bersama seorang wanita bergaun pengantin merah saat ia berbicara kepada pasukan surgawi lainnya di sampingnya. Saudara laki-laki, kita akan hidup dan mati bersama. Kami bukan pengecut yang takut akan nyawa kami. Pasukan surgawi membara dalam kecemasan. Meski beberapa mata mereka berbinar, mereka tak membantah secara lisan. Jenderal berbaju zirah perak itu tertawa terbahak-bahak. Bagiku, Bai Fu, memiliki sekelompok saudara sepertimu adalah keberuntunganku. Namun, menyelamatkan putri negeri kecil ini adalah panggilanku. Lagi pula, jika kita berpisah, aku bisa terbang jauh lebih cepat sendirian. Dan, ketika kau kembali ke istana surgawi, cobalah pikirkan cara untuk mengumpulkan bala bantuan. Sehari di surga sama dengan setahun di dunia fana. Saat bala bantuan tiba, semuanya akan sudah terlambat. Saudaraku, tak seorang pun dari pasukan surgawi ini ingin meninggalkan kakak seperjuangan mereka. Mereka berbagi persahabatan yang erat setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama. Baiklah, itu perintahku. Kalian semua harus berpencar dan melarikan diri. Aku yakin Raja Ibel hanya mengincarku. Dia tidak akan mengejar kalian semua. Setelah berkata demikian, sang jenderal berbaju zirah perak pergi bersama wanita bergaun pengantin, memisahkan diri dari formasi militer. Ia juga terbang jauh lebih cepat. Pasukan surgawi melaju tanpa formasi militer. Mereka semua saling berpandangan. Dengan kekuatan formasi pasukan surgawi, kakak masih bisa bertarung beberapa kali dengan Raja Ibel. Sekarang, demi membiarkan kita hidup, dia malah meninggalkan formasi militer. Lupakan saja, tanpa saudara yang memimpin formasi militer, kecepatan kita jauh lebih rendah daripadanya. Kita tidak akan bisa mengejarnya. Sebaiknya kita berpencar dan kembali ke istana surgawi untuk mencari bala bantuan. Ayo pergi. Ayo panggil bala bantuan. Pasukan surgawi ini terpisah saat mereka melarikan diri dengan kecepatan penuh. 5.000 kilometer kekosongan di sekitarnya disegel, mencegah jalan keluar melalui void transference. Tak lama kemudian, api hitam mengejar dari belakang. Hahaha, jenderal rendahan dari pengadilan surgawi itu sungguh menjunjung tinggi kode persaudaraan. Dia memisahkan diri dari bawahannya. Di dalam api hitam itu ada seekor ibel serigala. Dia menatap tajam pasukan surgawi yang memisahkan diri, tetapi tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia fokus pada jenderal berbaju zirah perak dan mengejarnya. Pengejaran terus berlanjut. Raja Ibel telah menyegel area itu dan ia terbang dengan cepat. Sedangkan jenderal pengadilan surgawi, kecepatannya hanya sedikit lebih lambat. Setiap kali ia akan tertangkap, ia akan segera menggunakan semacam alat penyelamat untuk berusaha sekuat tenaga memperlebar jarak. Jenderal, kau tak perlu repot-repot mengurusku, kata wanita bergaun pengantin merah itu dengan air mata menggenang di matanya. Aku tak bisa membiarkanmu terluka demi aku. Tidak perlu bicara lagi, aku pasti akan terlibat dalam hal ini, kata sang jenderal tegas. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum direkrut oleh pengadilan surgawi untuk menjadi anggota pasukan surgawi, ia adalah seorang jenderal dari sebuah bangsa di dunia kecil. Untuk menghadapi gerombolan Ibel, ia hanya bisa mengucapkan selamat tinggal kepada istri yang baru saja dinikahinya. Perpisahan itu berubah menjadi keabadian. Ia mengorbankan nyawanya untuk menekan gerombolan Ibel demi dunia kecilnya, tetapi sebagai hasilnya, ia memperoleh pahala yang luar biasa. Ia tidak berakhir bereinkarnasi di dunia bawah, melainkan direkrut ke pengadilan surgawi sebagai prajurit surgawi. Tapi itu juga berarti perpisahan abadi dari istrinya. Meskipun sekarang ia adalah jenderal surgawi tingkat 9 dengan peringkat terendah, ia tidak bisa bebas memasuki alam bawah untuk mencari istrinya di dunia kecil.
Wanita bergaun pengantin merah ini mengingatkannya pada mantan istrinya. Haha, kau tidak akan bisa lolos. Setan serigala itu dengan cepat mendekat. Ada sebuah patung humanoid abu-abu di puncak gunung tak bernama. Perlahan-lahan, permukaan patung itu terkelupas, memperlihatkan kulit putih berkilau, serta sepasang mata. Matanya perlahan terbuka. Hanya dengan mengamati dunia di bawah langit, kita dapat mengetahui betapa luasnya dunia ini, kata Qin Yun ringan sambil tersenyum. Ia telah mengumpulkan banyak wawasan tentang Dao Agung Surga dan mungkin bisa menembusnya setelah beberapa ribu tahun kultivasi yang berat. Yang kurang darinya adalah kesempatan. Tentu saja, gerak dan diam adalah jalan ortodoks. Dalam perjalanannya, ia memandang dunia dari berbagai sudut pandang seorang abadi, burung buas, manusia fana. Dia secara alami menemukan dan menangkap peluang kecil itu. Setelah duduk bersila dalam meditasi selama 9 bulan, segalanya datang secara alami. Dia akhirnya mencapai Dao Agung Surga. Dao Agung Surga ini juga merupakan Dao Agung tingkat puncak. Hanya ini saja sudah memberinya kekuatan seorang dewa emas tingkat puncak. Adapun Dao Pedang Qin Yun, itu juga merupakan Dao Agung yang paling tinggi, yang memuat 3 Dao Agung langit, bumi, dan manusia. Sekarang setelah ia secara alami menyatu dengan Dao Agung langit, alam Qin Yun meningkat drastis sekali lagi. Setelah menggabungkan Dao Agung Surga ke dalam Dao Pedangku menjadi lebih kuat, pikir Qin Yun. Dengan ini, arai hujan berkabutku akan menjadi lebih kuat. Jika aku mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang pedang Qingping, aku yakin aku bisa menghasilkan kekuatan yang lebih dahsyat. Semakin tinggi wilayah kekuasaannya, semakin besar pula kekuatan pedang Qingping yang dapat ia manfaatkan. Suara mendesing. Qin Yun berdiri saat lapisan debu di atasnya menghilang. Ia muncul dalam keadaan bersih dan tak ternoda. Oh, Qin Yun melihat ke kejauhan. Terjadi pertempuran besar tak jauh darinya. Seorang jenderal surgawi bersirah perak terlibat dalam pertempuran dengan Raja Ibel. Lebih tepatnya, sang jenderal surgawi benar-benar ditekan oleh Raja Ibel. Kemungkinan besar ia tidak akan bertahan lama. Cahaya jasa Qin Yun sekilas menyadari adanya cahaya jasa di tubuh jenderal surgawi. Sedangkan lawannya, tubuh Raja Ibel diselimuti aura hitam pekat yang penuh dosa, memancarkan cahaya merah. Hahaha, kukira jenderal surgawi yang lebih rendah sepertimu tidak takut mati. Padahal dia tetap milikku, dan kau tetap akan mati. Dan itu akan menjadi kematian yang sia-sia. Bermandikan api hitam, Ibel serigala itu bertindak dengan sengaja. Ia menghantamkan tongkatnya ke arah jenderal surgawi, menyebabkannya terluka parah. Jenderal surgawi itu hampir tak bisa bertahan, tetapi sepertinya ia tak bisa bertahan lebih lama lagi. Puff! Seteguk darah menyembur keluar sementara tubuhnya sudah berlumuran darah. Jauh di angkasa, perempuan yang terbelenggu di sana menangis sejadi-jadinya. Negara asalnya telah ditaklukkan oleh Raja Ibel dan ia akan segera direnggut olehnya. Ia sudah putus asa menunggu ajalnya. Namun, sang jenderal surgawi muncul dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Lepaskan dia, aku bersedia menurutimu, teriak wanita itu. Kalau tidak, aku lebih baik mati. Kau tak akan mati. Hanya setelah kita menjalani kebahagiaan pernikahan, aku akan memakanmu. Jangan khawatir, istriku, kata Ibel serigala sambil tertawa. Untuk saat ini, lebih baik kau diam, istriku. Wanita itu membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Bangku gereja, tongkat itu menghantam mantra Dharma pelindung pada tubuh sang jenderal surgawi dan darah pun tumpah sekali lagi. Raja Ibel, aku bisa menoleransi jika kau memaksakan pernikahan, tapi memakan semuanya setelah menikah apa maksudnya kau telah menikahi 22 istri berturut-turut dan memakan semuanya. Hari ini, aku pasti akan menghentikanmu. Dan jika kau membasmiku, pengadilan surgawi pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja, kata sang jenderal sambil menggertakkan gigi. Terus kenapa aku hanya memakan beberapa lusin orang untuk memuaskan hasratku? Sedangkan jenderal surgawi rendahan sepertimu, ada banyak sekali di pengadilan surgawi. Apa yang akan pengadilan surgawi lakukan padaku jika aku membasmimu? Paman guruku memakan 100.000 pasukan surgawi sekaligus. Tapi bukankah pengadilan surgawi juga harus menoleransi itu? Tawa Ibel serigala itu. Sang jenderal menjadi semakin cemas. Kau cukup tangguh setelah mengolah tubuhmu. Untuk bertahan selama ini, kau pasti sudah mencapai batas kemampuanmu. Ibel serigala itu menghantamkan tongkatnya ke kepala sang jenderal dengan tatapan sinis. Sang jenderal juga merasa darahnya melemah. Saat menyaksikan tiang itu runtuh, ia tahu bahwa ia tak akan mampu menangkisnya. Hari demi hari, tahun demi tahun.
Yang bisa kulakukan hanyalah memantau 3 alam di Istana Bintang Utara untuk mengawasi istriku di dunia kecil, tanpa pernah bertemu dengannya. Mungkin dengan kematian, aku masih punya kesempatan untuk bertemu dengannya lagi setelah bereinkarnasi. Sang Jenderal memejamkan mata. Oh, Sang Jenderal terkejut. Mengapa tiang itu tidak mengenainya? Ia membuka matanya, bingung. Setan serigala yang mengangkat galahnya telah dengan hati-hati menyimpan galahnya sambil tersenyum menjilat ke arah tertentu. Baru saat itulah Sang Jenderal menyadari seorang pemuda dengan pedang hijau tua di punggungnya telah muncul di sampingnya. Tatapannya terpusat, tetapi ketika ia meliriknya, jantung Sang Jenderal berdebar ketakutan. "Salam, pedang abadi Qin," kata Ibel serigala itu dengan patuh. "Itu pedang abadi Qin." Sang Jenderal terkejut. Dia juga mengenalinya. Inilah dewa pengembara terbaik, Dewa Pedang Qin. Ia terkenal di seluruh 3 alam, sosok kejam yang berani menyusup ke wilayah kekuasaan Ibel untuk membasmi Ibel leluhur mental. Dengan pedang Kingping di punggungnya, semua orang tahu betapa tingginya pandangan Dewa Surgawi harta karun Numinous terhadapnya. Bahkan Istana Surgawi pun takut padanya. Sosok kejam seperti itu memiliki latar belakang yang lebih besar daripada Sagedemon yang telah melahap 100.000 pasukan Surgawi. Ia juga jauh lebih kuat. Menikahi 22 istri satu demi satu dan memakan semua 22 istri itu. Qin Yun menatap Ibel serigala itu. Ibel serigala itu langsung berkata, "Aku tak mampu mengubah kebiasaanku. Sejak aku direkrut di bawah bimbingan guru tua Yang Chong, aku telah bekerja keras untuk mengubah kebiasaanku ini. Aku juga telah menghentikan pembasmian tak terkendali. Aku bahkan telah mulai mengumpulkan pahala. Sekarang, dosa-dosaku akan segera berkurang ke tingkat lingkaran cahaya sanguin yang berdosa. Aku telah membasmi kurang dari 100 nyawa sejak aku diam-diam meninggalkan sekte ini. Aku tahu aku salah kali ini. Aku akan segera kembali ke sekte," kata Ibel serigala itu buru-buru. Yang Chong dari Istana Giok Void. Qin Yun mengangguk pelan. "Memangnya kau murid dari sosok yang perkasa, tak heran kau punya nyali untuk membasmi seorang jenderal surgawi dari pengadilan surgawi." "Aku tidak membasminya. Aku hanya mencoba menakutinya," kata Ibel serigala itu sambil langsung tersenyum. "Hanya untuk membuatnya takut." Qin Yun mengangguk sedikit. Seberkas ki pedang melesat keluar dan merobek dahi Ibel serigala itu. Ia membelalakkan matanya tak percaya bahwa Qin Yun benar-benar akan membasminya. Ia didukung oleh sosok perkasa dari Istana Jade Void. Pedang abadi Qin. Bai Fu terkejut. "Bukan apa-apa," kata Qin Yun sambil tersenyum. "Aku cuma sedang meremukkan cacing busuk sampai mati." Sementara Qin Yun dengan santai membasmi Ibel serigala, seorang pria berjubah kerajaan sedang memancing dengan santai di tepi danau di alam surgawi. Di sampingnya, seorang anak kecil sedang menunggunya. "Oh, binatang buas itu sudah dibasmi." Pria itu mengangkat alisnya sambil menatap jauh ke kejauhan. Melalui kehampaan, ia melihat seorang jenderal surgawi biasa dan Qin Yun yang membawa pedang Kingping di punggungnya. Ketika Qin Yun merasa sedang dimata-matai, ia menoleh ke belakang. Hal itu membuat jantung pria itu berdebar kencang. Seperti yang diharapkan dari dewa pengembara terbaik di 3 alam. Dia bisa merasakan mata-mata rahasiaku. Si brengsek itu benar-benar tahu cara membuat masalah. Aku bisa saja mengabaikan provokasinya terhadap pengadilan surgawi karena pengadilan surgawi perlu mempertimbangkan Istana Jade Voidku, tapi dia malah memprovokasi Qin Yun dari Istana Tur Hijau. Pria itu sedikit mengernyit. Dia menurunkan pancingnya dan berdiri. "Anakku, kembalilah ke gua tempat tinggalmu dulu," perintah lelaki itu. "Ya, guru," jawab anak itu. Pria itu segera melangkah dan pergi. Bagiku, Ibel serigala biasa hanyalah cacing busuk. Namun, pada akhirnya ia memiliki kekuatan setengah langkah Sagedemon. Sebagai seorang jenderal surgawi rendahan, terutama yang berada di alam Sky Mortal Cakrawala ke-9 biasa, kau hanya mencari kematian dengan melawannya 1 lawan 1 meskipun kau mengolah tubuhmu, kata Qin Yun sambil tersenyum. Menyelamatkan seseorang itu bagus, tetapi jika kau tidak bisa membedakan kekuatannya, itu sama saja mencari kematian. Kau tidak hanya akan gagal menyelamatkan orang itu, kau bahkan mungkin akan mengirim dirimu sendiri menuju kematian. Itu agak konyol. Qin Yun masih memiliki kesan yang baik terhadap Jenderal Surgawi. Seseorang yang dapat mengabaikan kematian untuk menyelamatkan orang yang tidak dikenal layak dihormati. Senior Qin, aku bukan orang yang gegabah. Aku berencana menyelamatkannya secara diam-diam tanpa memberitahu Ibel Serigala, kata Jenderal berbaju zirah perak, Bai Fu, segera. Aku tak pernah menyangka Ibel Serigala begitu licik sampai meninggalkan jejak pada wanita itu. Jadi, saat aku mengajaknya melarikan diri dari sarang Ibel Serigala,
Ibel serigala itu langsung mengetahuinya. Qin Yun mengangguk sedikit. Wanita bergaun pengantin merah itu terbang mendekat. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Jenderal. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Senior. Apakah kamu masih kembali? Tanya Bai Fu. Kembali wanita itu tersenyum getir. Mereka bersedia menyerahkanku kepada Raja Ibel dengan patuh ketika berhadapan dengannya. Bagaimana aku bisa kembali sekarang? Lebih baik aku mencari tempat yang tenang dan berkultivasi dengan tenang. Meskipun aku lemah dan tak mampu melawan Raja Ibel, aku telah berkultivasi hingga alam jiwa esensi tingkat pertama. Setidaknya aku tidak akan mati karena lapar dan haus. Aku kenal seorang peri. Aku bisa mengirimmu ke kuil tahunnya untuk berkultivasi. Apa kau setuju? Tanya Bai Fu. Saya serahkan semuanya pada Anda, Jenderal, jawab wanita itu patuh. Tatapannya pada Bai Fu berubah aneh. Kenyataan bahwa Jenderal Surgawi ini mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya saat dia ditinggalkan semua orang, tak diragukan lagi telah menggerakkan hatinya. Qin Yun menggelengkan kepalanya sedikit saat melihat ini. Dengan pencapaiannya dalam karma, ia dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa wanita itu ditakdirkan untuk memiliki perasaan sepihak. Bai Fu sudah memiliki karma pernikahan yang mengikatnya, dan itu adalah ikatan yang sangat dalam. Oh, Qin Yun sedikit mengernyit sambil mulai menyimpulkan dengan jari-jarinya. Pernikahan Jenderal Surgawi ini terjadi di dunia kecil. Dan ikatannya cukup dalam. Sepertinya akan mengakibatkan masalah besar. Kemungkinan besar ini akan menjadi bencana hidup dan mati bagi Bai Fu ini. Namun, ada secercah harapan di balik bencana ini. Bagiku untuk bertemu dengannya hari ini, kemungkinan besar disitulah letak secercah harapan itu. Qin Yun memahami hal ini. Masa depan belum terjadi. Menyimpulkan masa depan hanya menghasilkan pandangan yang kabur. Jika manusia yang umurnya sekitar 100 tahun, Qin Yun tentu saja dapat memahami segala sesuatunya dalam sekejap. Sebagai seorang Dewa Langit, meskipun kekuatannya jauh lebih lemah daripada Qin Yun, seni 7 bintang Qin Yun hanya bisa menyimpulkan bahwa Sang Jenderal Langit akan menghadapi malapetaka. Malapetaka itu adalah akibat dari karma pernikahan. Lalu, malapetaka apa itu atau pertemuan seperti apa yang akan ia alami itu tidak bisa disimpulkan. Senior Qin, saya akan membawanya pergi, jadi saya ucapkan selamat tinggal, kata Bai Fu dengan hormat. Wanita itu juga sangat hormat. Ia tahu bahwa bangsa di dunia asalnya harus tunduk pada Raja Ibel dan bahwa jenderal dari pengadilan surgawi ini bukanlah tandingan Raja Ibel, namun, Raja Ibel telah dibasmi dengan mudah oleh orang misterius ini. Jelas, ia adalah orang yang sangat penting. Simpan ini baik-baik. Qin Yun membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang kayu kecil lalu melemparkannya dengan santai, mengirimkannya ke depan Bai Fu. Bai Fu menerimanya dalam keadaan linglung, tetapi dia dapat merasakan bahwa pedang kayu kecil itu mengandung kekuatan yang mengerikan. Ketika suatu hari nanti kau menghadapi musibah hidup dan mati, hancurkanlah hingga hancur berkeping-keping, kata Qin Yun. Terima kasih, Senior Qin. Bai Fu membungkuk dalam-dalam sebagai tanda terima kasih. Baiklah, kamu boleh pergi, desak Qin Yun. Ya. Bai Fu hanya bisa mengubur rasa syukur di dalam hatinya saat dia pergi bersama wanita di atas awan. Qin Yun memperhatikan keduanya pergi sebelum menoleh ke suatu tempat di dekatnya. Ia tersenyum dan berkata, rekan Dao Xiang, silakan keluar sekarang. Hahaha, aku tahu aku tak bisa bersembunyi darimu, saudara Dao Qin. Seorang pria berjubah kerajaan berjalan keluar dari kehampaan. Dia tak lain adalah Yang Chong dari Istana Jade Void. Salam, saudara Dao Qin, saya Yang Chong. Yang Chong membungkuk. Meskipun ia sosok yang perkasa, ia hanyalah seorang dewa emas biasa. Dibandingkan dengan dewa emas tingkat puncak seperti Qin Yun, perbedaan kekuatannya sangat besar, meskipun Qin Yun memegang pedang Qingping. Seiring peningkatan ranah Qin Yun, ia dapat menyalurkan lebih banyak kekuatan pedang Qingping. Dengan itu, ia bahkan dapat bertukar beberapa pukulan dengan eksistensi Dao Agung yang telah disempurnakan. Jadi bagaimana Yang Chong bisa dibandingkan? Rekan Dao Xiang, apakah kau menyalahkanku karena membasmi Ibel serigala di bawahmu? Tanya Qin Yun. Tidak, kata Yang Chong segera dan sungguh-sungguh. Saudara Dao Qin, sejujurnya, aku sama sekali tidak peduli kau membasmi binatang buas itu. Aku bahkan memujimu karena telah membasminya. Aku sudah ingin membasminya berkali-kali, tetapi rasa takut selalu menghalangiku. Yang bisa kulakukan hanyalah menoleransinya. Kekhawatiran Qin Yun menatapnya. Saudara Dao Qin, Anda belum lama berkultivasi, jadi mungkin Anda belum menyadarinya, kata Yang Chong. Tapi Anda harus tahu bahwa ketika kita memisahkan tokoh-tokoh perkasa di 3 alam berdasarkan ras mana yang paling banyak?
Tentu saja manusia, kata Qin Yun. Ras manakah yang menempati peringkat kedua, tanya Yang Chong. Qin Yun berpikir sejenak, Ibel. Ya, para Ibel, kata Yang Chong. Pada masa pengadilan surgawi kuno, para Ibel adalah ras terbesar di 3 alam. Bahkan sekarang, mereka hanya berada di urutan kedua setelah manusia. Jumlah Ibel sangat banyak. Perlu diketahui bahwa pengadilan surgawi kuno pun hanya memerintah sejumlah Ibel. Ada beberapa Ibel yang sangat kuat yang tetap membangkang saat mereka terus memerintah suatu wilayah. Ketika pengadilan surgawi kuno dihancurkan, kedua belah pihak tidak dapat saling menyerang tanpa henti. Manusia harus menenangkan para Ibel. Lagi pula, jika mereka tidak diampuni, pertumpahan darah langsung hanya akan menyebabkan kedua belah pihak menderita kerugian yang tak terelakkan. Sejumlah Ibel telah tunduk, tetapi masih banyak Ibel yang tetap bebas. Mereka hanya bisa mematuhi aturan dan tidak boleh sembarangan membuat kekacauan, jelas Yang Chong. Selama mereka patuh, kita tidak bisa begitu saja membasmi Ibel-Ibel yang telah tunduk ini. Jika kau terus membasmi mereka padahal mereka sudah menyerah, bagaimana mungkin para Ibel tua tidak marah, tanya Yang Chong. Hal ini semakin jelas setelah pemberontakan Ibel. Ibel memang jahat dan ganas sejak awal. Jika kita terus mengancam mereka, itu akan membuat semua Ibel bergabung dengan Ibel. Pihak kita akan langsung melemah, sementara para Ibel akan langsung menjadi jauh lebih kuat. Situasi 3 alam juga akan langsung memburuk. Oleh karena itu, meskipun pengadilan surgawi memiliki aturannya sendiri dan akan menangkap Raja Ibel dengan dosa-dosa keji, mereka tetap akan sangat pemaaf. Mereka sering menutup mata terhadap hal-hal kecil, dan bahkan di panggung pembasmi Ibel, kelonggaran tetap akan diberikan, kata Yang Chong. Yang Chong menatap Qin Yun. Bukannya kita tidak ingin membasmi mereka, tapi kita tidak bisa, kecuali mereka melakukan dosa yang sangat keji. Jika kita menggunakan bentrokan kecil sebagai alasan untuk membasmi, Tuan dan Paman Tuan Ibel Serigala, serta sekelompok Sagedemon, pasti tidak akan tinggal diam dalam masalah ini. Tentu saja, Yang Chong tersenyum. Aku tidak bisa membasminya karena dia muridku. Lagi pula, pengadilan surgawi harus menguasai 3 alam. Pengadilan itu harus mempertimbangkan banyak hal, jadi tidak bisa sembarangan membasmi. Namun, Saudara Daoqin, kau mandiri dan seorang dewa pengembara. Para Ibel tua itu tidak akan berani melawanmu. Qin Yun mengangguk sedikit. Faksi terkuat di 3 alam sebenarnya adalah para dewa kekacauan. 3 makhluk murni, leluhur Buddha, Dewi Nuwa, Dewa Surgawi Kesatuan dan Keselamatan Primordial, Dewi Houtu, leluhur Laut Darah, Taoist Wen, dan semua eksistensi kuno lahir dari kekacauan. Namun, itu juga berarti mereka tidak bersatu. Pada masa-masa awal, para dewa kekacauan saling bertarung dengan sengit. Banyak sekali yang tewas. Bahkan, Dewa Perkasa Gonggong menghantam Gunung Busu. Peristiwa ini menjadi bukti pertempuran sengit antar para dewa kekacauan. Di satu sisi, jumlah makhluk kuno yang tersisa terlalu sedikit. Di sisi lain, jumlah dewa kekacauan sangat terbatas. Tidak ada makhluk baru yang muncul. Adapun manusia dan setan, mereka terus berkembang biak, melahirkan ahli-ahli yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, manusia merupakan ras terbesar di 3 alam, sedangkan Ibel adalah ras kedua. Mereka merasa khawatir terhadapku karena aku seorang dewa keliling yang hanya bisa hidup selama 10.000 tahun lebih, serta fakta bahwa aku belum membentuk faksi dan bertindak secara independen. Qin Yun memperoleh pemahaman. Ibel-ibel tua itu tak akan berkomentar sepatah kata pun tentang pembasmianmu terhadap Sagedemon setengah langkah, kata Yang Chong sambil tersenyum. Bahkan jika Dao Broterkin membasmi Sagedemon biasa, ibel-ibel tua itu hanya akan berteriak-teriak. Dugaanku, mereka akan terus menoleransi. Orang yang tidak masuk akal takut pada orang gila. Aku hanya punya 10.000 tahun lebih untuk hidup sementara mereka abadi. Tentu saja mereka tidak akan mudah melawanku, kata Qin Yun. Saudara Daoqin, bakatmu sungguh luar biasa. Mungkin kau bisa melewati kesengsaraan abadi keliling ke-12 dan memperoleh kehidupan abadi, kata Yang Chong sambil tersenyum. Qin Yun tersenyum. Baiklah, kita akhiri obrolan ini. Aku akan kembali. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi, kata Yang Chong sambil membungkuk sambil tersenyum. Qin Yun berbalik dan melangkah maju sambil melesat menembus langit. Yang Chong berdiri di udara sambil menonton sebelum dia menghela napas lega. Istana Jade Void-nya punya dendam lama dengan Istana Tur Hijau. Jika para Sagedemon yang ganas itu saja mengkhawatirkan Qin Yun, maka seorang dewa emas biasa seperti dia bahkan lebih takut lagi. Dia tentu saja harus bergegas ke sini untuk menjelaskan situasinya. Qin Yun melintasi kehampaan dan kembali ke Gunung Lightning Roar. Ayah,
Qin Yi segera maju sambil menggendong seorang anak. Haha, kamu dan Han Lin butuh waktu bertahun-tahun untuk punya anak karena kalian berdua adalah Dewa Langit. Ayo, biar aku gendong cucuku tersayang, kata Qin Yun sambil tersenyum sambil menggendong balita itu. Ada pembantu dari keluarga Qin yang berdiri agak jauh. Sebagian kecil dari pelayan ini adalah penjaga boneka, dan sebagian kecil lagi telah mengabdi sejak zaman Chang Agung. Sisanya adalah orang-orang yang memiliki niat untuk berkultivasi, dan karena menjadi pelayan atau bawahan istana Qin adalah impian banyak kultivator di alam surgawi, banyak kultivator yang direkrut selama bertahun-tahun di alam surgawi. Lagi pula, menjadi pengawal seorang tokoh perkasa pun merupakan kesempatan besar. Saudara harimau, kau harus tahu di mana tempat terbaik untuk bereinkarnasi. Lihat, nona muda kita ini bereinkarnasi ke kediaman Qin. Dia terlahir dengan harta karun langka yang melimpah, dan buku-buku panduan kultivasi yang tak terhitung jumlahnya yang bisa dibacanya dengan bebas. Terlebih lagi, kakeknya adalah seorang dewa emas tingkat puncak. Kata seorang pelayan pria parubaya melalui transmisi suara. Dia adalah dewa langit tingkat ke-6. Kenapa apa kau iri kalau kau iri? Pergilah ke hadapan guru, berlututlah, dan panggil dia kakek. Mari kita lihat apakah guru bersedia menerimamu sebagai cucunya, jawab Ibel berkepala harimau dan bertubuh manusia melalui transmisi suara. Ibel harimau ini adalah Ibel langit tingkat ke-8. Ia adalah salah satu dari banyak Ibel yang pernah berada di bawah Qin Yun. Qin Yun tidak mengucilkan Ibel, mereka hanya perlu mematuhi aturannya dan mereka bisa melayaninya. Jika guru bersedia mengakuiku sebagai cucu, aku akan segera berlutut dan memanggilnya kakek. Kedua pelayan itu melanjutkan melalui transmisi suara. Di tempat lain, Jenderal Surgawi, Bai Fu, telah kembali ke pengadilan surgawi. Saudaraku, kamu kembali. Bagus sekali, saudaraku. Sekelompok pasukan surgawi bergegas menyambutnya dengan gembira. Saya beruntung dan bertemu dengan sosok perkasa yang membantu. Itu membuat saya bisa kembali dengan selamat, kata Bai Fu sambil tersenyum. Ayo kita minum-minum di tempatku. Ayo minum. Pasukan surgawi dengan gembira mengikuti Bai Fu pulang untuk minum-minum. Meskipun Bai Fu adalah jenderal surgawi tingkat 9 terendah, ia tetaplah seorang pejabat abadi yang memiliki tingkatan. Mendapatkan tingkatan di pengadilan surgawi tidaklah mudah karena ada pasukan surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang menangani berbagai pekerjaan. Mereka semua tanpa tingkatan. Sedangkan untuk pejabat abadi yang memiliki tingkatan, mereka diberi tempat tinggal abadi yang independen. Beberapa hari kemudian, di depan Istana Bintang Utara milik Pengadilan Surgawi, beberapa jenderal tengah mengawasi 3 alam. Saudara Bai Fu, kamu akhirnya sampai. Kudengar kau hampir mati di tangan Ibel Serigala beberapa hari yang lalu. Beberapa jenderal yang bertugas berjaga berseloroh sambil bercanda. Bai Fu berjalan mendekat dan tersenyum. Baru beberapa hari, tapi sepertinya semua orang di Istana Bintang Utara tahu apa yang terjadi padaku. Istana Bintang Utara kita bertanggung jawab untuk memantau 3 alam. Mudah untuk mengetahui apa yang terjadi padamu. Saudara Bai Fu, kau sungguh beruntung bertemu Dewa Pedang Qin. Dewa Pedang Qin didukung oleh leluhur Dao Harta Karun Numinous, dan dia bisa mengabaikan status Sagedemon. Meskipun Ibel Serigala itu punya pendukung, Dewa Pedang Qin masih bisa membasmi sesuka hatinya. Jika itu sosok perkasa lainnya, mereka mungkin akan menutup mata terhadap kesulitanmu. Qin, Dewa Pedang, membenci kejahatan. Dulu ketika ia menyapu bersih 26 sarang Ibel di wilayah kekuasaannya, wujud perempuan leluhur Ibel datang kepadanya namun, Qin, Dewa Pedang, mengabaikannya. Para jenderal surgawi mengobrol dengan penuh semangat. Bai Fu tersenyum saat dia berjalan menggantikan salah satu jenderal. Para jenderal yang mengawasi 3 alam sedang bertugas, dan sekarang, giliran Bai Fu untuk mengambil alih. Wus! Saat Bai Fu mengobrol dengan rekan-rekannya, ia membuka mata ketiga di gelabelannya dan memulai pengamatannya terhadap 3 alam. Secara alamiah, ia mulai melihat ke satu arah. Itu adalah kampung halamannya. Dunia itu kecil, dan segera dia melihat apa yang dicarinya. Seorang jenderal wanita berdiri tinggi di gedung kota, menatap jauh ke kejauhan. King Er, Bai Fu berdiri di depan Istana Bintang Utara sambil menghunus tombak. Mata surgawi di gelabelannya tertuju pada istrinya. Ia telah gugur dalam pertempuran bertahun-tahun yang lalu, dan karena jasa besar yang ia kumpulkan, ia tidak pergi ke alam baka. Ia direkrut langsung ke Istana Surgawi sebagai prajurit surgawi. Selama menjadi prajurit surgawi, ia sangat merindukan istrinya. Karena itu, ketika ia mengetahui bahwa Istana Bintang Utara mampu memantau 3 alam,
ia pun berkultivasi dengan sekuat tenaga. Ia mengembangkan kekuatan mata surgawi dan menggunakan berbagai cara untuk berteman dengan orang-orang. Akhirnya, ia dipindahkan ke Istana Bintang Utara. Dengan peningkatan kekuatannya, dan banyaknya pertempuran melawan ibel-ibel jahat, ia akhirnya dianugerahi pangkat Jenderal Surgawi tingkat 9. Ia kemudian dapat meminjam kekuatan Istana Bintang Utara untuk memantau 3 alam. Jika bukan karena kekuatan Istana Bintang Utara, bagaimana mungkin para Jenderal Surgawi yang bukan tokoh perkasa ini mampu memantau 3 alam? Pertama kali dia melihat ke bawah dari Istana Bintang Utara dan melihat istrinya, dia tidak dapat menahan tangis ketika melihat istrinya dalam keadaan linglung sambil membawa jepit rambut giok pemberiannya. King Er, sudah 6.000 tahun berlalu namun, aku tetap ada di hatimu. Bai Fu menunduk. Bangunan kota itu adalah tempat ia sebelumnya tewas dalam pertempuran. Setiap kali dia ditempatkan di Istana Bintang Utara, dia akan diam-diam mengawasi istrinya, dan itu juga merupakan saat-saat yang paling membahagiakan baginya di Istana Surgawi. Waktu berlalu dengan cepat karena kultivasi tak mengenal waktu. Dalam sekejap mata, Qin Yun telah menjadi dewa keliling selama hampir 3.000 tahun. Istana Tur Hijau, Aula Penakluk Abadi. Saya telah menjadi dewa pengembara selama hampir 3.000 tahun. Namun, saya belum mencapai terobosan dalam Dao Agung Bumi dan Dao Agung Manusia saya. Duduk di atas arai pedang penakluk abadi yang besar, Qin Yun membuka matanya dan merasa sedikit putus asa. Selama beberapa tahun terakhir, saya telah sering menjelajahi 3 alam. Guru berkata bahwa saya memiliki pahala yang sangat besar dan cahaya yang sangat terang yang bersinar dari takdir, sehingga saya dapat menemukan peluang besar dengan lebih sering bepergian. Namun, hingga saat ini, saya belum menemukannya. Karena itu, aku belum menemukan kesempatan untuk menembus dao besar bumi dan dao besar manusiaku, renung Qin Yun. Tidak ada yang bisa kulakukan. Yang bisa kulakukan hanyalah menjalaninya perlahan. Aku harus mengumpulkan lebih banyak wawasan sebelum mencari peluang di luar. Qin Yun berdiri. Kesengsaraan abadi kelilingku yang ketiga akan segera datang. Waktunya untuk kembali. Qin Yun kembali ke Met. Lightning Roar Qin Manor dan bersiap menghadapi kesengsaraan itineran immortal ketiga. Tentu saja, hanya kesengsaraan ke-11 dan ke-12 dari Dewa Abadi yang mengancamnya. Sedangkan untuk kesengsaraan-kesengsaraan awal Dewa Abadi itu semua tidak layak disebut. Pengadilan Surgawi. Saudara Bai Fu, kamu sudah kembali. Kudengar kau menangkap Skyfin yang dipenuhi dosa-dosa keji. Saudara Bai Fu, kamu sungguh bekerja keras. Bai Fu sedang mengobrol santai dengan teman-teman lamanya. Ia juga tertawa riang. Haha, dengan aku yang memimpin pasukan surgawi, ibel langit itu tentu saja tidak bisa kabur. Ayo pergi, aku baru saja menerima hadiahku. Ayo kita minum di tempatku. Setelah menelepon sekelompok teman baiknya, ia mulai minum di kediaman abadinya untuk merayakannya. Tak lama kemudian, teman-temannya pergi, meninggalkannya sendirian di kediaman abadinya. Lagi pula, ia hanya murid kelas 9. Ia tidak punya pembantu. Wosh! Bai Fu melambaikan tangannya dan mengeluarkan setumpuk harta karun. Itu adalah harta karun yang diperoleh dari pencarian tubuh ibel langit. Pasukan dan jenderal surgawi diizinkan menyimpan rampasan perang saat bertempur di luar. Ada banyak sekali rampasan perang. Baru sekarang Bai Fu punya waktu dan suasana hati untuk memeriksa harta karun itu dengan saksama. Beberapa saat kemudian, Bai Fu memegang token perunggu panjang. Ada pola-pola di atasnya yang membuatnya tampak tak tertandingi. Namun, token perunggu itu tidak lengkap. Beberapa polanya terpotong di tengah jalan. Token perunggu yang belum selesai Bai Fu agak bingung. Dari polanya, aku bisa merasakan bahwa benda ini sangat berharga meskipun belum selesai. Seharusnya ini karya seorang tokoh agung. Namun, ini bukan harta dharma, dan sepertinya juga tidak memiliki warisan apapun. Apa gunanya? Bai Fu menyuntikkan sedikit jiwanya ke dalamnya. Ledakan. Ada aura mengerikan yang tersembunyi di dalam prasasti perunggu yang membuat wajah Bai Fu pucat pasi. Apa itu dengan kekuatanku? Setitik aura saja sudah cukup membuatku merasa ngeri. Bai Fu terkejut sambil menunjukkan ekspresi gembira. Harta karun yang sangat besar. Sangat besar. Meskipun belum lengkap, ini jelas luar biasa. Sebaiknya aku simpan sendiri dulu. 590.